kalau negara sebesar ini ya, memang kita nggak akan bisa ngelihat impact-nya langsung. Kapal induk, kapal tanker sebesar itu berubah 5 derajat sekarang, 10 tahun lagi tuh bisa kilometeran, bisa bermil-mil destination-nya sampainya daripada kalau misalnya 5 derajat ke sini gitu. Kebanyakan orang banyak ngeluh gitu. Wah, zaman sekarang lebih susah segala macam. Tapi karena lo melihat banyak dengan usaha lo yang outsourcing itu, lo bisa bilang zaman sekarang jauh lebih baik. Memang bukan itu caranya untuk menarik perhatian ataupun simpati dari masyarakat untuk memilih salah satu pasangan. Bukan keseriusan atau kebisaan lo untuk atau expertise. Ya gue yakin sih. Memberikan semacam kritikan kepada pemerintah gitu. Haruskah mereka yang selama ini tidak pernah sampai turun ke masyarakat konferensi pers, haruskah mereka sampai turun gitu? Dan gue yakin tidak ada 01, 03 atau siapapun di belakang mereka gitu. Selamat datang lagi di Pangkalan Johnny Random buat teman-teman semua. Saya Alan Perdana. Mungkin karena beberapa hari lagi adalah hari pencoblosan pemilihan presiden dan wakil rakyat di Indonesia. Plus karena udah hampir 2 bulan rasanya belum ada konten baru lagi di channel Pangkalan Johnny Random. Dengan dadakan, hari ini bareng dengan Tomo, Budi, dan Andre, kita berhasil merekam satu episode podcast edisi spesial Pilpres. Disclaimer dulu seperti biasa, pendapat-pendapat yang tersampaikan di sini dan di episode-episode yang lalu tentunya adalah pendapat pribadi dari masing-masing tanpa mewakili satu kelompok atau institusi manapun. Makasih banyak buat supportnya selama ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke. Serius. Mau bahas apa? Pemilu. Pilpres. Pemilu. Jadi kan yang awal kita podcast itu kan mengawali Pembicaraan, pertikaian. Podcast Tahun. ini. Gue nggak tahu nih arahnya kemana. Gue mau Nah cipin ini juga nggak tahu nih. Mengawali apa podcast sih? kedua dengan Enggak, mengawali apa? mengawali podcastnya Alan, Terintimidasi. mengawali podcastnya Johnny Random. Cuman ngomong mengawali podcast aja gitu kan. podcast pertama di Pangkalan Johnny kan. Nah Ini podcast kemudian kita terakhir. muncul lagi nih dengan Tahun formasi ini. yang sama. Oh iya. Oh ini reuni episode pertama. Oh ini yang pertama nih. Oh iya. Mungkin jadi penutupan ya setelah. Sini dikit. Bud, lu kesini dikit dong. Naikin apa Mudah-mudahan nggak di bredel ya. Iya. Jadi, Kenapa? Kenapa ngomong? emang ada yang peduli mereka juga. Duduk lu rendah banget sih. Nggak dinaikin dikit. Lu yang pengennya rendah. Suara enak ya. Lo mau tinggi mau rendah, muka lo tetap kelihatan. Tenang aja. Plus segini cukup. Kelihatan kan? Ini biar Nih, agak Ya, naik kelihatan, viewernya kelihatan. maksudnya. Kan biar Budi tuh sebelum ada Johnny Random udah 2 tahunan lebih udah punya channel YouTube. Ya udah nontonnya udah banyak juga itu. Tentang apa, Bud? Tentang apa, Bud? Tentang apa? Udah banyak. Itu mah privasi aja. Itu aja apa namanya? Privasi di YouTube. Kehidupan Aneh pribadi. banget. Kehidupan pribadi. Lu ngapain kalau upload ke YouTube kalau cuma private? Buat siapa? YouTube pertama gue biar nggak bayar Google Drive aja. YouTube pertama gue 2000. Masih pintar juga tuh. 2004. Oh, anjir. Udah lama. Itu istrinya isinya itu istri gue. Oke. Istri lu ngapain? Ada lah. Tonton ya. Males Apa nama channelnya? Kalau cuma nontonin begituan aja. Budi's Family gitu ya. Keluarga Budi. Back to topic. Jadi mau kenapa lu sangat hardcore ke Prabowo Gibran? Gua nggak hardcore Prabowo Gibran. jangan menghardcorekan gua dong. Lo di satu sisi kan sangat benci pemerintahan Jokowi. Kenapa? Tapi lo bisa hardcore Prabowo Gibran. Di satu sisi gua benci. Kagak lah. pemerintahan Kalau itu gua juga kurang setuju sih. Gua kalau sama pemerintahan Jokowi sih Enggak sih, lumayan- enggak pertanyaan gue ini lumayan dulu puas. lah. Pertanyaan gue gini. Kenapa sih kok kalian-kalian nih hardcore terhadap suatu pasangan gitu? Apa yang sebenarnya harapan atau apa yang dicari sih sebenarnya gitu? Gue nggak pernah ini jujur aja sih. Gue sejak
sejak zaman Soeharto sih nggak pernah terlalu hardcore sama siapapun gitu. Nah kan sekarang kan Artinya waktu Soeharto hardcore ya? hardcore dong. Hardcore Pak Lu Harto. bayangin coba. Di situ ada kelompok pencapir. Di situ ada lu bisa beli bensin di bawah 1.000. Kelompok Ya pencapir kan? apa? Di situ ada Golkar yang lu cuma Kelompok pencapir punya apa? kelompok pencapir. Kelompok. Enggak lah, tapi gini. Sebenarnya di Indonesia ini kan orang tuh kayak apa ya? Politik itu udah kayak agama gitu. Hardcore banget gitu. Lu kalau nggak milih salah satu pasangan, lu bisa kalau mati nggak gue sholatin lo gitu. Bisa sampai segitunya gitu. Itu kan maksud gue itu menunjukkan bahwasannya kecintaan terhadap suatu pilihan gitu. Kok bisanya sampai segitunya Tapi gitu? lu percaya itu mayoritas? Menurut gue itu minoritas, sedikit banget lagi yang seperti itu. Emang ada pasti elemen-elemen Cuma itu, mereka tapi nggak soundnya banyak. louder aja. Iya. Jadi sebenarnya orang Indonesia Dan itu dan bukan terlalu dan seharusnya itu lebih baik karena kebanyakan orang misalnya menjagokan klub di Premier League, Champions League atau apa segitunya kenapa enggak Pilpres gitu kan? Kan Pilpres iya nggak apa-apa. Maksud gua nggak tidak mengkritisi kenapa. sangat Cuman- Pancasilais banget kita. Apakah itu mewakili harapan ataukah itu seru-seruan ya kan? Kan ada aja. Kalau gua misalnya gua cinta banget sama Inter Milan gitu kan. Itu kan seru-seruan lah ya. Maksud gua. Ini juga seru-seruan sih kalau buat gue. Kagak lah, dulu lu sama Batistuta bukan seru-seruan. Ada yang ngejek rambutnya gondrong, lu mau berantem kan? Tahu emang rambutnya gondrong itu aja. Bukan, pokoknya ada yang ngejek-ngejekin dulu. Lu pas kuliah, Batistuta tuh nggak pernah ada yang ngejek men. Itu emang pemain nomor 1. Udah lah. Kita dulu itu kalau nggak ada lu banyak yang ngejek mau. Anjing. Cuman tahu aja pas Anjing ada lu. idolanya Batistuta gitu. Pasti umurnya udah 50-an. Ya. Serius dia Fiorentina Batistuta. Fiorentina number 1 men. Nah. Di sekitar Enggak dulu lah, emang nggak ada tapi yang itu ngomong. fan-fanan aja lah. Maksud gua ya memang ya lu suka karena misalnya Batistuta ya menurut gua ya top scorer Liga Italia pada zaman itu keren lah gitu. Ataupun misalnya Shearer ataupun Sheringham ataupun siapapun lah atau Van Basten atau siapapun. Kalau gitu ngikutin kan. logik itu ya, biarpun gua agak malu mengakuinya sekarang. Gua harusnya coblosnya Ganjar karena dia fansnya MU. Aduh, Begitu ya. Iya. Iya, dia fansnya MU. Gue ya kayak yang generasi kita mau. Enggak tahu kalau lu kan enggak kan generasi. Pokoknya yang pernah ngelihat heroismenya MU pas tahun 9 Kantona nih. 9 ya setelah Cantona juga kan. Masih jaya kan pas Cristiano Ronaldo dong. treble champion. Itu tahun berapa sih 99 ya yang Liga Inggris 97, juara. 99 ya. Yang puncaknya Champions League kan, yang dia ngalahin Bayern Munich di final. Yang last 3 minutes itu kan heroik banget. Kayak habis itu tuh mayoritas pecinta bola Indonesia tuh demen banget sama MU. Ya, nah, terus Gen Z nggak tahu itu. Ica aja nggak tahu kan, Ca? Tahu. siapa sih nggak tahu MU gila aja. Iya. Tapi kan kalau misalnya memang begitu berarti kan boleh juga kan ngefans Boleh. sampai segitunya. Boleh. Enggak cuman gua penasaran aja. Tapi gini juga, maksudnya rata-rata orang di Indonesia kan memang sangat nasionalis gitu kan. Dan kalau lo mungkin karena lo Nasionalis itu dalam artian cinta sama negara gitu. iya dan ngerasa kalau presiden akan impact sama kehidupannya, misalnya harga bensin, Merasa. harga bensin, merasa lo. Starbucks nggak usah lah ya, maksudnya itu kan dipengaruhi sama dolar. Tapi harga bensin itu sangat impact PLN dan lain-lain. Apa karena lo pernah spend waktu di luar Indonesia segitu lamanya, jadi lo agak cenderung ini Nggak hardcore peduli. sama Prabowo? Apa Asik, framing gue asik. Framing gue asik. Pertanyaannya agak Gua tahu. out of the box juga sih. Karena Pak Prabowo pernah tinggal lama di Jordan. Jadi expat atau pokoknya Apa di luar karena lo negeri. ngerasa wah ini expat nih, jadi gue pilih presiden. relate nih sama gua gitu. Dia benar bisa juga ya. Bisa juga. Benar juga sih. Jadi dia memang sudah membawakan nilai-nilai keekspatan yang memang tidak bisa dibawakan pasangan lain ya kan. Betul, gitu kan. betul. Kan? Gitu kan. Ya itu bisa jadi salah satu kenapa orang-orang hardcore Lo sama dia. sama dia. Gua hardcore sama dia. Enggak, kalau gua sih anyway siapapun yang kepilih tetap aja kan lu harus kerja. Enggak ngaruh gitu maksudnya. Oh Tapi, itu iya. Anyway. Itu diskusi yang nggak perlu didiskusikan lagi. Kalau gua sih cuman Tapi poinnya si Andre tadi mau, lu nggak peduli siapapun yang jadi presidennya,
itu seakan-akan apatis kan. Enggak sih, sebenarnya it doesn't matter sih. Maksudnya ini kan pesta politiknya sih seru untuk dibaca gitu kan. Lu baca Tempo sama baca Kompas aja kan. Jadi menurut lu siapapun yang menang nggak akan banyak efeknya. Menurut gua siapapun yang menang ya tetap aja orang harus kerja keras untuk bisa mencapai apa yang dia pinginin gitu. Kecuali orang-orang tertentu yang Tapi gue rasa kita berempat udah lewat dari diskusi itu. Siapapun yang menang kita tetap harus kerja keras gitu. enggak, memang poinnya di situ. Jadi Iya, kalau iya. maksud gua sih memang kan apapun kan pasti dijanjikan lah ya. Iya lah. Tapi ujung-ujungnya ya pesta ini ya cuman 1 tahun apa 6 bulan euforia. Setelah itu ya udah tetap lo harus kerja lagi gitu, udah selesai gitu aja sih gitu kan. Bahkan gue tetap kerja walaupun pestanya berlangsung. Lo enggak ya? Enggak, gua sih kalau ada pesta ataupun nggak ada pesta tetap nggak kerja. Kenapa sih disebut pesta? Gue kadang-kadang agak-agak suka kurang Seru. nyambung disebut pesta demokrasi. Seru. Dulu memang cocok ya disebut pesta. Kenapa? Sekarang sih Zaman Jokowi Prabowo ya. enggak, sebelumnya malah. enggak lah. Zaman-zaman dimana kita ngelihat Metro Mini dipenuhi dengan dengan kampanye dari di dalam sampai di atas. Terus yang motor gurung-gurung di mana? Kalau itu sekarang juga ada kali, Bud? Nggak boleh kan? Ada. Nggak ada. Kapan lo lihat di sini? Tadi aja ada di depan. Itu di kalau- depan itu di karena jalan. mau pergi. Iya. Kalau dulu itu kan hampir. Tapi ini setuju, kan. pas itu udah di dekat pintu masuknya lebih tertib sih sekarang. Kalau dulu kan enggak. Kalau sekarang jauh lebih tertib dari dulu itu udah pasti. Tapi pestanya tetap ada sih. Orang euforianya tuh tetap ada. Orang lebih banyak membaca ketika hal ini berlangsung itu menurut gua suatu yang positif sih. Orang Ini kan lebih banyak hiburan membaca rakyat ya. gitu. Kalau nggak ada sesuatu yang pingin mereka baca, orang Indonesia kan cenderung tidak membaca kan. Itu udah bawaan lah orang Indonesia itu tidak membaca, tidak menulis gitu. Nah, ini Lo kenapa sangat apatis banget sama enggak ini benar. masyarakat Indonesia ini? kita jauh lebih baik dibanding yang lo pikirkan lo. Iya. Gua nggak apatis, cuma memang orang Indonesia itu tidak membaca. Tidak membaca kan? Lu lihat, literasi rendah. Gue agak tersinggung nih jadi. lu lihat yang sekarang gini lah. Untuk ngelihat hal itu sih sebenarnya yang paling gampang ketika lu naik kendaraan umum kan. Gue tahu lah lu nggak pernah naik kendaraan umum karena status lu kan di atas ya. Tapi kalau lu naik kendaraan umum, lu akan melihat, lu bandingkan lah sama negara-negara tetangga gitu. Ketika orang naik kereta maka dia akan membaca gitu. Kita nggak bisa naik kendaraan umum membaca. MRT lu nggak pernah naik? Bisa membaca di MRT bisa. Bisa, Andre. Bisa. Sekarang Enggak, MRT. gue tahu lah. Maksud gue kan, lu memang Lo- status lu di atas yang lain lah ya. It's okay. Cuman kalau di MRT itu bisa sih membaca bisa. Enggak, lo naik MRT-nya jam orang masuk kantor. Masalah lo Udah pernah belum? gue pernah. Sama KRL udah pernah? Bandingin. Pernah. Terus bedanya di mana? Kalau MRT masuk kerja busy juga dia. Nggak bisa lo baca. Kecuali lo sangat fleksibel. Maksudnya Misalnya lo masuk kerja jam 11 gitu. Sah-sah aja dia bisa baca. Very crowded di dalam. Very crowded. Kalau definisi very crowded itu kalau menurut gua kalau KRL tuh very crowded lah. Kalau MRT nggak bisa dibilang very crowded karena itu jauh lebih less crowded. Tapi kembali ke poinnya, Andre. Kalau misalnya yang tentang dibilang sama si Tomo, orang Indonesia itu agak males baca, itu sih gue setuju sih. Gue setuju banget. Cuman kalau misalnya yang lu bilang kalau misalnya agak disesalkan, misalnya ada pandangan kalau siapapun yang jadi presidennya, toh kita bakalan sama aja jadinya arahnya, itu gue kurang setuju juga sih. Gue nggak setuju banget. Kenapa tuh? Karena ada efeknya. Karena kan memang ini kan, ya kalau Indonesia itu kan, kalau negara sebesar ini ya, memang kita nggak akan bisa ngelihat impactnya langsung. Kapal induk, kapal tanker sebesar itu berubah 5 derajat sekarang, 10 tahun lagi itu Ya. bisa kilometeran, bisa bermil-mil destinationnya sampainya daripada kalau misalnya 5 derajat ke sini gitu. Jadi makanya biarpun kita nggak akan bisa ngelihat immediate impact-nya, penting banget untuk menilai atau mikirin pengennya. Nah, menurut Dan lu- mungkin kalau udah punya anak lu kan, pengennya lu lihat anak lu pengennya hidup di dalam lingkungan atau environment yang seperti apa. Menurut lu sekarang yang paling bagus siapa? Kalau tadi rencananya kan gue harusnya jadi mewakili Nah, jangan gitu loh. yang swing. Sekarang kan kita spontanis saja. Nggak usah langsung Gua tadi kayak- rencananya.
Jadi gak asik gitu. Si Ica udah tahu deh. Kalau gue Spontan dong, spontan. kalau 5 tahun yang lalu ditanya, kalau 5 tahun lalu, ya gini progresnya. Kalau 5 tahun lalu ada yang nanya, ada kemungkinan gue bakal milih Anies, mimpi deh. Kagak akan ada yang percaya. Jadi lu sekarang Anies Padahal segitu lo orang Minang hardcore ya. Iya. Anies Dan lo hardcore anti Anies gitu ya. Dulu ya. Mungkin efek dari Pilpres Jakarta, klise tapi memang itu. Ya. Kayaknya kan lebih seneng yang gamblang-gamblang dan sangat suka sama argumentasinya Ahok waktu itu gue kan. Tapi kalau sekarang Pilgub he maksudnya ya. changed Ya. me, berhasil berubah. Dan yang dikerjain sama mungkin pemerintahan sekarang itu kayak ya bisa dibilang sih gue nggak kecewa sama kerjanya Pak Jokowi mungkin ya. Tapi cukup kecewa sama beberapa tindakan dia terakhir-terakhir ini. Oh iya. Nah itu nggak membantu untuk bisa, malah nggak membantu gue untuk memilih siapapun yang dia endorse, malah membantu Tapi gue bisa untuk aja, kan? mencari sumber lain. Ini yang kandidat-kandidat lain siapa Tapi nih yang harus bisa aja dikerjain? sebenarnya tujuan dia itu supaya memastikan bahwasannya apa yang sudah dia canangkan itu tetap berlangsung gitu kan. Bisa. Kemungkinan memang itu salah satu argumennya. Cuma kan kadang-kadang batasan antara membiarkan orang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya itu ya sudah sering ya. Kalau kita ngomong, Jadi lu pingin sesuatu yang baru gitu ya sekarang ya. Jadi nggak pingin nggak meneruskan mungkin yang semuanya udah yang baru sih. Tapi kan pasti ada yang harus dirubah juga dari. Jadi ya. Dan ini tuh susah kalau ngomong debat tentang perubahan apa nggak perubahan. Kalau lu tanya, gue pengen berubah, banyak yang pengen gue rubah. Menurut gue bisnisnya gini-gini aja. Mungkin gue kalah bersaing sama orang, termasuk orang yang nggak masuk dalam gerbong yang mungkin diuntungkan. Tapi pengen ada perubahan, pengen dikocok dikit playing fieldnya nih. Maka dari itu lu jadi hardcore Anies sekarang ya. Hardcore nggak juga. Nah itu 5 tahun yang lalu kalau bisa ditanya bakalan milih Anies, kagak. Pasti mimpi. Wong almarhum bokap atau nyokap gue aja pasti tahu banget kalau misalnya antipati banget gue sama. Tapi kubu kalau orang itu. daerah sana, maksudnya daerah bokap nyokap tuh ini Anies sejati ya. Oh, banget. Kenapa tuh? Dia pokoknya kontra PDIP kayaknya. Oh Kalau karena daerah kontra Minang itu. PDIP jadi pro Anies gitu. Iya. Lebih ke sana. Anti Jokowi. Itu nggak sih? Kalau nggak salah ya. Ada Kalau- sih kalau di sebenarnya Sumatera bias-bias Barat itu. itu Karena nggak rasanya seragam PDIP sih. itu bad party gitu. Tapi nggak seragam sih Andre. Orang milih dengan banyak alasan kan. Ya. Ada yang memang tahu di Padang itu kalau di kampung-kampung itu lebih populer di warung-warung itu di pedesaan itu TV One, Metro TV, sinetron-sinetron Indosiar. Beberapa kali dulu gue kalau misalnya pas lebaran atau apa gitu yang sampai malam baru keluar dari daerah tempat kampungnya banget, kakek nenek bokap gue itu gak laku sinetron gitu. Jadi memang senangnya itu yang berdialektika atau ngobrolnya. Makanya orang Padang kan kadang-kadang memang dibilang senang bernarasi gitu kan. Tapi kan memang tergambar dulu ya Agus Salim, Sultan Syahrir, Buya Hamka. Bung Hatta, Buya Hamka kan yang apa yang omon-omon Dia mungkin kalau ngomongnya tuh judulnya yang lo sekarang. panjang jelas gitu. Yang lo Beda suka sama dari- Jokowi kan. Jokowi kan ngomong pendek, nggak jelas. Yang lo suka dari Anies. Sebenarnya susah sih Bud. Tapi Di lu bisa Andre jadi hardcore gimana kalau? Gue bukan hardcore. Ya, it's okay so. Tapi gue setuju. Yang pemilu kali ini agak-agak sangat mixed feeling ya. Ya, gue awalnya nggak tertarik, tapi begitu Mahfud masuk putaran, gue tertarik. Tapi ternyata bukan dengan orang yang gue pengen, jadi nggak tertarik lagi. Awalnya gue pikir Mahfud itu diambil sama Prabowo, gue pikir ya. Mungkin ya. Kita ini kan termasuk generasi yang sudah mengalami beberapa Geser sini. Generasi Pemilihan ya. strawberry maksudnya. Geser. beberapa pemilihan sini dikit dong. pemilihan umum lah, ya kan? Nah kita juga sudah termasuk generasi yang mengalami beberapa pemerintahan. Kalau menurut gua pemerintahan Indonesia ini semakin kesini semakin baik, ya kan? Bisa dilihatlah dari apa namanya kesejahteraan rakyatnya lumayan lah.
meningkat dibandingkan dengan negara lain yang malah jatuh. Gitu. Gua lumayan. Tunggu dulu. Ya. Tapi memang perkembangannya itu mungkin tidak sesuai sama maunya kita, harapan kita. Kita tuh Ya siapa kan? Bud? Ini kan kita Mungkin maunya lu lah. ya nggak sesuai harapan gua lah gitu ya. Karena di sini tidak mewakili Oke. siapapun. Nah, harapan kita mungkin harapan gua ini lebih tinggi gitu dari saat mereka menebarkan janji. Dari zamannya, gue inget tuh dari zamannya SBY. Dulu gue pernah kuliah di sana, ditanya kan siapa orang yang kamu idolakan? Gue bilang presiden gue. SBY itu. Soeharto. SBY. Saat itu SBY. Presiden gue bilang gitu. Saya tahun berapa tuh? Hah? 2000. 2000, Waktu lu di Jerman. ya. 43. Nah, di situ di kelas kan. Karena dia begini dia berani dengan memberantas korupsi segala macam. Ternyata di tahun kedua kecewa. Ya kan di bukan Periode tahun kedua, di periode kedua mengecewakan. Masuk lagi ke zaman Jokowi. Menang lagi tuh pilihan. Ya kan dengan harapan-harapan gua saat itu. Dan lagi-lagi bagus, tapi lagi-lagi periode kedua kok agak mengecewakan nih, gitu di akhir sama tuh dengan SBY. Nah akhirnya dari situ memang gue nggak kayak kemarin tuh debat capres wapres, istri gue nanya nggak nonton, ini banyak nih di status pada nonton, nggak, malas, gue bilang gitu. Gue lihat itunya aja lah, cuplikan-cuplikannya aja itu yang seru kan, daripada gue ngeliat dari awal gitu. Paling juga sama aja. Terbut pertanyaan Bud. Pas satu lo bilang Indonesia lebih baik sekarang, lebih sejahtera itu. Karena gue cukup appreciate sama lo kan pengusaha yang bergerak dalam resource ya, human resource, outsourcing ya. Jadi maksud gue kebanyakan orang banyak ngeluh gitu. Wah zaman sekarang lebih susah segala macam. Tapi karena lo ngelihat banyak dengan usaha lo yang outsourcing itu, lo bisa bilang zaman sekarang jauh lebih baik. Iya daripada dulu ya. Karena apa? Karena Ini time frame-nya dulu tuh kapan sih? karena gaji lebih besar. Atau bisnis lebih muter atau lebih banyak orang minta outsource atau seperti apa? Jangan dilihat sempit hanya dalam bisnis outsource saja lah. Ya. Kita lihatlah dulu itu berapa banyak orang yang bisa memiliki kendaraan dibandingkan dengan sekarang. Itu ya kan Dia walaupun outsource untuk perusahaan otomotif. Nah itu bisa dilihat dari peningkatan penjualan kendaraan itu meningkat terus setiap tahun. Berarti kan demand juga lebih tinggi. Ya. Demand itu kan harus di demand yang besar itu kan pasti ada daya beli yang makin tinggi kan. Nah, itu juga jadi parameter bahwa ekonomi kita membaik nih. Gitu. Kalau dibilang situ ada korupsi ya sepanjang pemerintahan pasti ada korupsi. Gitu. Tapi rata-rata hidup kita gua rasa better gitu. Lo mau refer ke zaman Jokowi nih ya? Merefer ke zaman Jokowi atau Kan kita lihat nih rentang waktu dari dulu misalnya dari zaman Soeharto Soeharto. sampai sekarang gitu kan banyak barang-barang sekunder yang masyarakat sekarang tuh bisa beli daripada zaman dulu. Tapi itu kan duit aja susah. Ya. Kalau lihat statistik aja, angka-angka aja tanpa mempedulikan yang lain, memang membaik. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Iya. Kan persoalannya sebenarnya kan nggak homogen gitu kan. Ada yang membaik, ada yang memburuk. Maksud gue bukan ada yang memburuk dalam hal jadi dirugikan, tapi misalnya nih kalau misalnya ngomong tentang hilirisasi, iya secara statistik itu menaikkan banget, naikin ekspor Oh iya. Indonesia kan, dengan karena nikelnya hilirisasi. dinaikin gitu. Tapi mungkin belum banyak atau belum bisa kita bilang ideal saat ini, tapi mungkin itu yang harus dikerjakan dulu di saat lokasi-lokasi area-area di mana ada penambangan untuk smelter itu, karena gila-gilaan sekarang kan, apakah itu makin baik hidupnya apa enggak gitu.
Karena yang misalnya dulu bisa jadi, gua nggak mau jadi kayak social justice warrior apa gimana juga. Tapi memang ada yang jadinya kehilangan mata pencarian karena tempat dia jadi nelayan hilang. Air di daerah situ jadi nggak bisa Tapi gue agak diminum. lost nih sebenarnya pertanyaannya kenapa tadi lu pilih yang Ganjar kan? Sebenarnya itu kan pertanyaannya kan? Memang dari Dia bukan Ganjar, dia Mahfud. Ya tapi sama lah. Kenapa Ganjar Mahfud? Dia Mahfudnya. kalau Ganjar Memang memang pilih PDI kan? gue nggak kenal banget ya. Artinya kan kita gue cuman ngelihat dari medsos saja kan. Dia salah satu kepala daerah yang aktif di medsos gitu kan. Tapi pribadi segala macamnya gue sebenarnya nggak terlalu kenal. Tapi kan gue dengan penilaian pribadi gue memilih yang terbaik. Di sampingnya Ganjar ada Pak Mahfud. Ya. Gitu. Sama. Dan gue lihat nih, ngelihat Pak Mahfud nih seperti kayak gue ngelihat dosen. Gue pernah. Kayak dosen kalkulus ya? Enggak, artinya pembawaannya itu loh. Pembawaannya dia nggak memposisikan diri sebagai pejabat yang gue hebat. Enggak, saat lu bertemu dia itu ngelihat sosoknya itu kok kayak gue ngelihat dosen gitu loh. Gue gatel deh, si Budi jauh banget dari mic-nya. Dah cukup. Tegak Bud, kalau duduk tegak. Jadi Kok kopi si Budi beda? inilah demokrasi. Vendornya beda. Artinya dia nggak dibeliin. Itu aja sih. Nggak dibeliin Kaca ya? Enggak. Dia emang pengen lain sendiri. Kalau duduk tegak Bud. Jadi gue pernah tuh, ya gue ngelihat pernah yang bikin gue terkesan juga waktu itu gue pernah Jumatan. Rumah gue kan dekat PDI situ Gue ya. setiap Jumat selalu Jumatan sih. Jumatan itu kebetulan imamnya khotibnya sekaligus imam itu Pak Mahfud. Oh ya? Iya. Baru-baru ini. Enggak baru-baru ini. Maksudnya berapa Di tahun Jakarta. yang lalu? Di Jakarta. Tahun 2023 lah. Nah oke, terus. Nah, dari cara dia berkhutbah itu beda. Kayak dosen, cara dosen memberi Ya. pelajaran kepada Padahal lu jarang kuliah juga ya dulu ya. Kok bisa tahu? kepada ininya lah mahasiswanya gitu. Gue lihat kok orangnya sederhana begini ya, terus apa yang dibilang itu set to point aja gitu loh. Dia nggak banyak jargon-jargon yang aneh-aneh segala macam yang kita nggak ngerti gitu. Greenflation Yang gitu bikin ya. kita akhirnya juga dengar khotbahnya dia tuh nggak ngantuk gitu. Kayak denger kita kuliah aja gitu. Jadi interesting banget gitu buat gua. Terus turun ke bawah dikawal juga biasa-biasa aja gitu. Ini gue lihat sosok ini orang. Waktu itu ini dia loh, udah sama loh apa yang di TV udah sama jadi yang Menko gua waktu lihat itu. langsung. Tapi lo kan tahu dia akan jadi wakil presiden kan? Enggak lah. Belum. Enggak, maksudnya Itu kan saat belum. ini kan lo tahu kan, maksudnya apa yang lo suka dari Mahfud, lo ambil tapi lo akan memilih dia sebagai wakil presiden, bukan presiden. Iya. Dalam artian wakil Iya, presiden di betul. Indonesia tuh Betul. benar-benar backseat Banser. aja, banser aja. Jadi kemungkinan dia nggak akan bisa melakukan apa yang dia lakukan belakangan ini, misalnya memberantas mafia. Kita nggak usah mikir terlalu jauh seperti itulah. Ya kan sama aja kalau gitu kan lo bilang gitu si siapa Muhaimin siapa Gibran. Nah juga kan sama kalau gitu pulangnya kan. Nah kan kita ngelihat sebenarnya sosok Mahfud yang hebat di berbagai bidang ya kan. Dia sudah pernah jadi menteri pertahanan, dia pernah jadi menteri Ketua MK. apalagi ketua MK, sebelum pertahanan juga ada, setelah Menko pertahanan juga Polkam. ada. Menko Polkam itu Akbar Tanjung. Tapi ini kayaknya memang jamak sih. Kan kalau ditanya Dulu. kalau ditanya kenapa mau pilih, yang kayak rata-rata kayak lo Akbar itu, Tanjung mana ada sekarang. rata-rata kayak lo itu kan profilnya. Kan jarang banget kita yang lihat program, gue juga enggak sih. Jadi kayak lihat profil, lihat relate atau enggak orangnya, karakter atau pencitraannya kan. Gue setelah tahu itu Mahfud ikut, udah gue nggak mau lagi nonton yang lain segala macam. Gue takut terpengaruh segala macam ya kan. Kenapa lu takut terpengaruh? Pokoknya Ya elah. udah. Berarti itu lu bisa masalah open banget. minded ya? Lo salah. Lo harus create informed decision. Jadi sebelum lo decide, lo harus lihat kiri kanan juga.
Gue jarang-jarang setuju sama dia, tapi gue setuju. Gue udah merasa informasi yang gue dapat udah cukup. Itu kan perasaan lo. Nggak bisa men. Gue nggak mau terdistorsi sama informasi yang Nih berarti gini. Gue setuju sama lo. Orang Indonesia jarang baca. Kalau si Tomo gue tahu kenapa dia pengen coblos Prabowo Gibran. Momen in time-nya itu adalah Giliran lo mau. momen in time-nya tuh single moment waktu Guys, Gibran hubungannya ya dengan Prabowo Gibran. Gibran nyebut carbon capture di debat itu udah selesai. Iya, selesai. Gue udah langsung si Tomo pasti udah di This is the one gitu ya kan. He doesn't Dia have to yang think ngerti, about anything dia yang else. paling ngerti gua nih. hanya karena tombol itu dipencet, Tomo jatuh cinta sama Gibran langsung. Sejak dia jualan Ternyata pisang dangkal gue banget jatuh ya. cinta. Dangkal banget ya. Itu adanya kayaknya. Adanya. Gak bisa bedain. Kelihatan ketidaktahuan gue terhadap ini. Tapi anyway, CCS itu bagus men. Dan itu nyerangnya ke Mahfud kan? Gak nyerang sih, cuma dia memanfaatkan jargon yang Mahfud gak pernah denger aja. Dia selalu memanfaatkan ketidaktahuan orang tua dia. Situ. Lu gimana sih? Lu pro tapi jangan ngenyek-ngenyek gitu dong. Posisi lo sini kan harus. Tapi menurut gua sih ya, menurut gua nih jadi. Tapi itu smart move, bukan yang itu ngenyek, smart move. Tapi Orang yang- berperan kan. Betul. Tapi yang gua ini adalah, gue setuju dengan Budi ini. Maksudnya ya memang Mahfud ini orangnya bagus, ini segala macam berpengetahuan segala macam. Tapi ternyata orang Indonesia tidak mau, Membaca. tidak peduli yang sama kayak gitu. Orang Indonesia mana? Orang Indonesia Lu malu jangan lihat, Ya. lu jangan lihat WA keluarga lu, WhatsApp grup keluarga lu. Lo kaitkan sama orang Indonesia, jangan. Gua Orang Indonesia kayak Budi orang Indonesia. di Suara Minangkabau itu. Gue liatin di WhatsApp. Enggak, tapi sepertinya ya, aku jadi salah ngomong. Tapi sepertinya memang bukan itu caranya untuk menarik perhatian ataupun simpati dari masyarakat untuk memilih salah satu pasangan. Bukan keseriusan atau kebisaan lo untuk, atau expertise. Ya gue yakin si Mahfud ini adalah expert gitu. Dan dengan usianya yang sekian dan pengalaman yang banyak itu, ya gue 100% yakin bahwasannya dia orang yang well informed terhadap banyak hal gitu dan akan mengambil keputusan yang baik gitu. Tapi ternyata menurut gue strategi berkampanye yang seperti itu bukan, mungkin karena generasinya sekarang ya, generasi TikTok kan. Bukan itu yang dicari menurut gue ya, bukan itu yang dicari oleh keseluruhan masyarakat untuk menimbulkan rasa ingin gitu. Karena itu bukan sesuatu yang buat gue penasaran gitu kan. Justru hal-hal yang bisa menimbulkan sedikit kontroversi itu yang bisa menarik minat orang untuk memilih. Kalau lo ngomong gitu seakan-akan Mahfud kalah. Kan belum terjadi. Iya belum sih. Ya kan kita belum tahu nih pasti, seleranya. hampir Enggak, dia bangsa ngomong Indonesia dari seperti perspektif apa. katanya itu nggak laku kalau misalnya mau menggrab market di sini kalau Benar, memang Betul. hasilnya belum ada benar. Betul. Tapi gue lihat arahnya sih begitu. Memang dari hasil survei segala macam ya, kalau memang kita mau percaya itu kan memang yang menang itu Bukan 02. gua percaya surveinya, Bu, tapi ngelihat trennya itu dari, kan lu bisa ngelihatnya di Twitter lah, di apapun lah, di semua media platform itu. Itu suaranya makin lama makin hilang. Itu Pasangan karena itu. lo nge-follow orang-orang liberal aja mau. enggak. Tapi lu tadi bahasnya tentang Ganjar Mahfud kan. Menurut gue sih problemnya lebih dari itu sih. Positioningnya agak nggak jelas kan. Tapi survei itu Kalau agak misalnya- bingung juga loh. Survei itu adalah survei menurut kamu siapa yang akan menang atau siapa yang akan kamu pilih? Siapa yang akan Kamu pilih. Gini, Kalau yang akan menang gue percaya 02 mungkin akan menang. itu Kemungkinan pertanyaan besar. bagus sih. Kalau akan pilih, gue rasa orang Indonesia Iya, well educated semua pasti nggak akan milih 02. survei itu kan Kalau dijadikan Ica tuh mau kalau milih. Sorry ya, bukan berarti you know what I mean, right? Sorry ya. Andre, berarti lo terakhir ya hari ini kan?
Mohon maaf. Apa bedanya siapa yang pilih akan menang? Kan Enggak, kan karena- di survei nanyakan siapa yang mau di Enggak, kalau gue disuruh misalnya kamu mau pilih mana? Mungkin 01, mungkin 03 gitu kan. Tapi kalau ditanya, menurut kamu yang akan menang mana? Gue yakin 02 akan menang. Itu aja. Terlepas dari itu, menurut gua strateginya tepat sih untuk apa ya? Untuk membuat dia selalu sebagai pusat perhatian. Iya. Iya kan? Iya. Benar gak sih? 02 Ya terlepas dia itu mengatur MK atau apa ya. memiliki tim dan resources yang sangat luar biasa. Infinitif. Yang kelihatan. tapi yang tadi itu kayak MK itu sebenarnya orang nggak peduli kan etika-etika gitu. Harusnya orang peduli. Peduli lah, Harusnya orang peduli lah. Kayaknya enggak. Dan harusnya ilfeel. Harusnya. Iya. Sehingga makanya gue pertanyakan kenapa survei dia masih leading gitu kan. Sebenarnya kalau lo Menurut gua orang nggak peduli lagi. Kalau lo Peduli, percaya bro. survei sih agak susah juga ya, karena survei itu kan seperti mendrive orang untuk memilih salah satu gitu. Oke lah, gue nggak percaya. Tapi terlepas dari itu, kalau gue lihat pasangannya Budi, itu memang lama-lama suaranya tuh udah nggak ada. Orang udah nggak keinget lagi gitu di situ tuh. Tapi kan gue memang bukan mencari orang yang populer menurut survei. Oh iya, iya. Ya kan? Gue Kita bukan memilih apa yang menurut gue bukan memilih klub bola terbaik. ya. Gitu loh. Oke. Ya kan? Survei itu kayak gini, mengenai survei ya. Gue ngelihatnya survei itu memang jadi bahan marketing sebenarnya. Ya. Contoh lah kita lagi belanja online. Kita kan cari barang yang reviewnya paling banyak. Ya kan? Review Betul. positifnya paling banyak. Tapi bisa di engineer juga ya. Nah di di lingkup pemilihan presiden survei itu jadi hal yang sama gitu. Buat mereka itu kalau Iya. kalau kita bisa bikin survei yang memenangkan kita, semoga orang-orang ini terpengaruh bahwa Iya, benar. orang lain Gua banyak setuju milih itu, nih. Itu hampir sama itu sebenarnya. Atau kebalikan juga, misalnya gue milih, let's say gue milih 03 atau 01 lah. Gue nggak pengen juga pas satu hari pemilu tuh gue bangun pagi-pagi buat nyoblos. Tapi gara-gara lihat survei 02 itu di atas, mungkin gue akan Jadi pengen bangun pagi bela gue gitu ya. nyoblos. Jadi emboldened yang lain untuk Iya. Iya bisa jadi. Kan kelihatan juga dari Tapi sini. itu orang-orang kayak Setelah kita, survei ini orang-orang yang punya kelihatan- prinsip kan. Kelihatan juga tuh. Kayak kita kan. Kalau kayak dia kan nggak. Kok sekarang jadi pertandingan jadi bukan 1 lawan 2 lawan 3, tapi jadi 1-3 lawan 2 kan gitu kan. Aha. Iya, itu berarti kan melihatkan keputusasaan dua pasangan terhadap satu pasangan yang benar-benar menurut gue tuh luar biasa lah. Terlepas dari gue suka apapun gak suka, gue peduli apa nggak peduli, gue akui strategi mereka ini luar biasa sih saat ini. Terlepas dari resourcesnya yang mungkin unlimited. Kalau bicara strategi nomor 2 nih yang paling luar biasa sampai sekarang. Luar biasa, menurut gue luar biasa. Tapi Dengan resources yang pastinya juga Iya. tapi gue kurang setuju deh. Kayaknya itu bukan strategi deh. apa tuh? Jokowi. Enggak strategi itu, strategi Apapun strateginya, kalau misalnya bukan karena paling gampang itu nggak kalau disupport sama barang lu Jokowi. mau dibeli, iklan lu harus banyak supaya orang inget Entah itu jelek atau bagus gitu ya. bagus apa jelek. Tapi lu nggak viral peduli. aja. Nah, Iya. dulu Any advertising itu Jadi good thumbs up advertising. sama thumbs down sama bagusnya. Enggak sama. Dulu gue pikir juga begitu. Tapi kalau misalnya lu lihat, lu teliti satu-satu apa yang dikerjain, Anies itu yang paling Orang nggak kreatif. ada lagi hari ini yang meneliti apa yang dikerjain Anies, Ganjar Nggak, maupun Prabowo. Tapi kan dibilang strategi kan. Iya, strateginya hanyalah untuk ketika pemilihan datang tanggal 14, siapa yang lu paling ingat? Udah itu aja. Iya itu dia dapat karena ada Jokowi. Apa yang kan Jokowi itu terasosiasi sama Nggak ada Gibran. hubungannya sih sama Jokowi sih sekarang ini. Sekarang ini nggak ada hubungannya. Kan strategi untuk meraih pemilih. Senjatanya yang paling pamungkas dari 02 itu Jokowi. Yang lain tuh nggak punya itu. Salah satu strategi yang gue lihat itu yang bagus itu adalah ketika dia seperti menolak adanya debat cawapres. Ya kan? Terus orang udah mulai ngomongin kan, wah ini nggak berani nih Gibran nih lawan Mahfud gini, mana berani dia kan anak kecil, makanya debat cawapres nggak ada, dirubah formatnya segala macam. Gue nggak tahu itu. Akhirnya tuh ada debat cawapres, terus akhirnya pun dia menurut not bad gitu, pengetahuan pun oke dan malah nyerang. Di situ dia dapat sentimen negatif atau positif Sama bagusnya. sama bagusnya gitu. Orang jadi inget dia gitu kan. Itu. Sementara yang lainnya tuh jadi hilang gitu. Di situ justru Nah, tapi pasangan itu jadi naik. Kalau buat gue pemilihan presiden nggak mesti semua orang pasti ingat lah 1, 2, 3 gitu. Tapi pasti yang dia suka, yang dipercaya. Kecuali kalau pemilihan anggota DPR. Boleh. Kagak ada yang mikirin sekarang. Iya, karena
ujung-ujungnya lihat muka yang familiar aja kan. Tapi kalau presiden enggak lah. Tapi kalau DPR malah gue lebih nggak kenal. Iya makanya sehingga Yang kali siapa ini yang tuh lo bener-bener nggak kenal, tahu gua. siapa yang lo Tapi ingat memang yang itu yang sering lo gue colok. lihat, iya akhirnya apa yang gue lihat Lula Kamal setiap Lula lewat. Karena itu memang poster yang paling banyak. Pasti Kalau angkatan lo 96 lewat- nih. Om. Tergantung. Kalau di lewat tempat Lenteng gua Agung, Masinton. Sintok. Masinton. Di mana-mana. Termasuk yang banyak. Pojokan ini Masinton, Lula Kamal Masinton. tuh gue lupa. Daerah dekat gua titik Puspa, men. Itu betul. Lula Kamal. Lula Kamal. Tapi maksudnya ya, nah, tapi gue nyambung sedikit aja nambah. Tapi emang kalau misalnya Ganjar Mahfud itu gue sih oke juga sama mereka sih. Cuman tenggelam karena positioningnya kayaknya kelibas sama, jadi kayak berdiri di marka jalan. Ini keberlanjutan, ini perubahan. Lu berdiri di marka jalan, ya Iya. ketabrak. Jadi nggak ada Titik Puspa. relevansinya. Gue kan baru search kan Lula Kamal kan. Gue agak katro nih. Gue klik ini. Kilatin deh. Terus Enggak, gue norak aja. Oh bisa gitu sekarang. Tapi lu udah install TikTok kan? Enggak ada. Harus, men. Ya jadi kalau gue bilang ya kenapa survei Prabowo juga 002 itu tinggi, itu juga bagian dari strategi dia dari awal. Oh iya, Iya itu kan masuknya pasti sih. Gibran Pasti, apa namanya pasti itu. Gue setuju tuh. mengenai Jokowi segala macam itu bagian dari strategi Prabowo. Ingat lah ya Prabowo itu kan ahli strategi. Makanya Bukan, iya SBY, karena dia ahli masukin strategi. Gibran. Prabowo. Ini lu tambah aja variabel itu ya. Pasukan tempur. Prabowo sama siapa aja atau kebetulan ini sama Gibran, tambah Jokowi atau Ganjar Mahfud plus Jokowi, Anies Muhaimin plus Jokowi, siapa yang bakalan? Karena Jokowi itu kan ya nggak bisa dipungkiri approval rating yang tingkat dia di kepuasan belakang tinggi di belakang itu, layar iya, dia bisa ngatur segala macam iya, dia di belakang layar. kayak gue iya, bilang gitu. tadi, Cuma gue nggak kecewa sama kerjaannya. Tapi approve ya itu dia. Gua Jadi sama kerjaannya buat nggak orang yang kecewa sama approvalnya, maksudnya yang suka sama Jokowi pasti akan milih ya, nomor 2. belum tentu juga, men. Belum tentu juga. Awal-awalnya etika, cuman memang sebenarnya nggak etika juga. Gue pikir ya gimana, etika bisa diperdebatkan terus. Tapi kan namanya kurang cantik, kurang pro aja, kan masukin ke MK-nya last minute, lolos, cepet itu. Kalau dia main profesional, main cantik gitu, ya nggak ada alasan. Tapi ini kurang pro gitu, kayak nantangin di depan mata. Itu sebagian dari strategi juga gitu, bisa jadi kan. Ya menurut gue itu yang bikin yang Tak ingat, model-model viral. mikir, yang model-model yang mau ya agak tertantang sedikit lah. Masa udah di depan mata digituin masih mau juga, itu nggak mau gitu. Tapi mayoritas enggak. Kalau mainnya cantik dikit, mainnya agak pro, menulis argumen di gugatannya itu agak profesional, prosesnya agak profesional, miss juga. Mungkin gue nggak akan nyari-nyari berita tentang Anies, nggak akan cari-cari berita tentang Ganjar. Tapi gara-gara itu dikerjain, itu membantu untuk membuka atau membuat semangat jadi nyari-nyari berita tentang yang lain. Kalau enggak, udah pasti. Gue waktu pulang ke Padang aja kan gue komplain sama tuh almarhum bokap gue. Udah lama, udah setahun yang lalu kan meninggal. Kan di Padang tuh banyak banget poster atau spanduk tentang Prabowo. Anies. Gue bilang nih kebanyakan nih, gak usah lah pilih-pilih Pak Anies itu. Terus tahun yang lalu kan, pilih aja Prabowo. Waktu itu kan asumsinya Prabowo sama Erik ya. Gue nggak punya kebencian atau gue bukan yang nggak suka sama Prabowo juga. Pak Jokowi yang membantu untuk membuat gue mencoba cari info suka tentang yang sama lain. Prabowo pun is okay. Ya maksudnya gue nggak ada yang hardcore atau fans banget sama Kayaknya bersalah gitu suka sama Prabowo. Nggak apa-apa sama it's okay. Semua orang punya strategi masing-masing, nggak ada masalah sebenarnya. Kan pesta demokrasi. Benar kan, nggak ada masalah. Nggak, tapi itu etika Lu itu suka isu apa karena enggak ada sih? Mahfud, lu suka Semua yang karena sudah terjadi itu apapun. memang bagian dari strategi masing-masing. Enggak, pertanyaannya etika itu isu apa enggak Karena sih? kalau gue lihat Isu yang pasti akan menang nomor 2 itu pasti. Apapun caranya, itu pasti akan menang. Jangan pasti yakin. Jangan. Pasti Gue kan. yakin, Pasti. Pasti, Nggak bisa. sepasti Pasti. hidup mati dan jangan membayar pajak. melangkahi Enggak, rencana. kalau kali ini 02 menang tuh pasti. Yakin gua. Tapi sehingga Yakin. agak kontradiktif. Lu maksudnya supaya boleh kesini sama Ica kan? Bukan. Jadi maksudnya seharusnya Biar disalahin banyak Dia nggak orang bisa, Cak dia tuh nggak bisa minta maaf, tapi kayak gitulah kira-kira. bukan gitu. Maksud gue banyak orang yang sangat menyayangkan kasus MK sehingga dia akan weigh voternya dari Prabowo.
Harusnya kayak gitu. Tapi masalahnya pemenangnya pasti Prabowo. Itu aja. Iya. Bukan cuman MK aja sih. Iya. Kayak ngomong di event di Halim itu, tuh kayak gue ada kan, ini kan ada Yang mana? Prabowo yang satu kandidat di depan helikopter apa Hercules itu di Gak Halim butuh suara umat Islam gitu. yang pakai bomber, enggak. Yang ngomong kayaknya presiden boleh kampanye itu loh. Oh. Itu kayak Kasih itu ya, udah kasih sinyal. itu kan simbol ya. Sinyal. Simbol militer, bintang 4 ada panglima TNI, ada pokoknya ada yang banyak bintang 4 di sekitarnya, terus ada Prabowo, ada salah satu ketua Komisi 1 DPR kan, Mutia Hafid ya. Terus ya mungkin itu spontan ditanya wartawan, tapi kayaknya kan ya nggak balance banget. Ya udah menang lah itu. Iya. Itu salah satu strategi juga. Itu bukan Prabowo-nya, Jokowi. Either swing voternya itu oke lah, ya udah kalau udah pasti menang gue dukung, atau ya udah gue nggak peduli. Swing voter tuh nggak begitu, man. Swing voter tuh nggak bisa memilih yang mikir. menang. Tapi itu jadi Swing voter tuh critical salah thinker, satu ini juga sih menurut gue, salah satu pertimbangan juga dengan adanya itu kan kayak apa namanya survei juga kan, maksudnya. Kalau lo ngomong swing voter nggak gitu. Enggak, maksud gua bukan swing voter ya. Yang lu bilang tadi pasti menang itu, trending topiknya itu kan. Itu seperti lu melihat survei juga gitu. Sini udah pasti menang gitu. Sini udah pasti menang. Banyakan orang memang milihnya itu, siapa yang mau menang itu yang dipilih. Nah, itu jadi bukan aneh sih Tapi secara bukan swing voter itu kan. Tapi secara nggak kayak gitu. secara psikologis itu membuat orang untuk ya udah gitu. Why not gitu. Ya udah kita dukung aja gitu kan. Ya, cuma menurut gua kalau itu berarti rentan untuk dikondisikan sama survei-survei itu. Yang pasti bisa bikin survei banyak sih gua, memang yang punya duit. Menurut gua itu ada ininya juga sih, ada studi psikologisnya juga sih. Gitu. Itu nggak semata-mata dikerjain membabi buta menurut gua. Itu ada studinya juga bagaimana membuat orang yang tidak peduli menjadi peduli. Iya, itu secara psikologi namanya bandwagon effect. Jadi lu pengen ikut bandwagon, pengen ikut gerombolan yang menang. Menang. Tapi dalam istilahnya dalam pilpres, terutama yang memang pengen untuk mikirin ini kemana, sebenarnya bandwagon effect itu nggak bagus juga gitu. Pastinya nggak bagus karena itu bukan hasil dari pemikiran lo gitu kan. Pastinya nggak bagus itu nggak ideal gitu. Tapi itu tidak bisa dipungkiri, itu yang membawa suatu pilihan menjadi menang gitu. Ya kalau itu Dan itu mah ada studinya nggak kan? bisa diapa-apain. Bukan nggak bisa diapa-apain, itu strategi yang mereka tetapkan, bukan nggak bisa diapa-apain. Itu nggak terjadi, menurut gue itu bukan terjadi karena begitu aja, memang dibuat seperti itu gitu. Oh iya. Iya kan? Itu nggak terjadi, tiba-tiba, enggak ada tiba-tiba. Tapi waktu kita kuliah psikologi dulu, bandwagon Kita pernah lihat psikolog. Kalkulus waktu itu. Emang ada juga. gue nggak tahu sih bandwagon effect. Oke. Itu Nggak ada yang bisa mendebat karena nggak ada yang tahu. itu bandwagon effect. Ini Gibran banget. Ya itulah makanya. Kok Gibran sih? Emang lu nggak tahu bandwagon effect? Gak tau gue. Nggak tahu. Tapi gue Ya tahu. itu. Maksudnya Tapi dari gua percaya. dari kata Fenomena itu ada. bandwagon Fenomena itu. apa? Tapi gue nggak tahu itu ada namanya bandwagon effect. Kalau kecenderungan mayoritas orang tuh mikir tuh kesekian gitu. Karena hari-hari itu hidup udah berat gitu. Ya, Jadi mending ikut cari yang menang aja, yang bakalan menang. Karena kalau paling enggak kalau itu selesai, probabilitas untuk kita ikut. Orang itu kan semuanya pengen jadi winner, biarpun Ya, winning itu betul, semu betul. gitu. Lebih ke Dan situ itu- ya. dan itu- Kalau judi seperti- bola oke lah bandwagon effect. Judi bola nggak one bandwagon effect. Kalau judi bola orang bener-bener bet sama duitnya sendiri, dipikirin. Tapi maksudnya ujung-ujungnya wah ini sama-sama jago ya udahlah gitu. Enggak lah, Oddnya ini di mana? beda man. Lain. Lu kalau punya grup 10 orang teman gitu, yang satu milih misalnya, yang satu milih Prabowo, terus yang kedua, yaudah gue ikut Prabowo, ketiga Prabowo, 4 Prabowo, 5 Prabowo. Akhirnya 10 orang itu ya udah Prabowo semua gitu, karena itu jadi kayak kebawa gitu. Karena gue pengen jadi menang juga gitu. Iya, dan Ya itu dan bandwagon udah. effect. Itu Ya strategi sih. Di searching bener. Bukan Volkswagen loh. tapi tadi ya gua doang, lu juga sebenarnya kan pengen coblos 01, lu kenapa Andre? Kita ngomong udah berapa jam? Sejam. Mungkin 02 50 terus. menit 02 terus. Betul. Sadar nggak Itu sih? dia.
Ya tapi kenapa? Kan lu bilang lu mau Oke. coblos. Nah, beberapa perdebatan gue suka menurut gue yang presidensial Ini banget rasio tuh, nih. dari banyak perdebatan memang cara ngomong itu paling penting ya kalau buat gue ya. Sehingga kalau ngomong Omon-omon. 01 si Anies. 02 lagi. Baru ngomong omon-omon. Kenapa? Anies. Anies itu memang orang banyak baca men. Dan Iya, setuju presiden itu memang harus orang presiden itu bukan pekerja ya. CEO itu bukan pekerja. Presiden tuh kayak CEO, tugasnya cuma nyari menteri yang bagus. But lu CEO bukan? Nggak apa-apa gue diajarin sama dia. Enggak, berarti lu nggak pernah kerja gitu kan? Enggak, CEO itu tugasnya tuh cuma 2, memikirkan sales today. Anies tuh kan salah satu argumen yang nggak suka dibilang tuh cuma bisa ngomong nggak bisa kerja. Iya, menurut gua presiden tuh harus bisa ngomong aja, bisa ngomong, bisa mikir. Omon, Nggak bisa kerja. Enggak, kerjanya presiden tuh adalah ngomong masalahnya. omon. Jokowi kan dianggap bekerja dengan baik tuh, terbukti dari apa namanya ada tingkat kepuasan Oh ya. betul. Jokowi Berapa bekerja persen? dengan baik. Sedangkan dia bukan sosok pembicara yang Omon-omon. baik. Betul, Gitu. betul. Sama juga kayak seperti Elon Musk, Betul, iya kan? betul. Cerdas, orang cerdas itu malah biasanya Ngomongnya nggak bagus. Betul. Kalau betul. Elon Musk mah autis. Ya tapi itu kadang-kadang kalau baca di Nah, sehingga kita 01 itu di belakangnya kan nggak ada partai-partai besar ya, kayak Golkar, Nasdem lah PDIP. besar itu. Hah? Ya Nasdem besar, besar. tapi dia bukan Golkar, bukan PDIP gitu. Maksud gua. apalagi partainya PKB ya. Maksud gua gitu, maksud gua. Ada PKS di situ atau apa. Oh, lu anti mainstream ya. Enggak, Kalau bukan dulu tuh orang yang gak suka MU itu biasanya. Gua gak suka MU, kenapa? Kan MU bagus. Enggak, pokoknya gue gak suka aja, dia terlalu jago sih. Dia sukanya ini Everton. Enggak, tapi itu sih maksudnya jadi Anies datang dengan kalau orang bilang dia nggak bisa kerja ya kan dia bukan jadi gubernur ya, jadi presiden. Menurut lu chance-nya gimana Anies? Bisa gak masuk putaran 2? Ya kayaknya bisa lah. Menurut gua kalau ada putaran kedua, chance-nya lebih besar Kalau ada Anies putaran daripada kedua Ganjar. bisa di mix Kalau itu tuh udah pasti. Kalau Misalnya Ganjar, Anies jadi presiden, Nggak, kalau Mahfud Ganjar, jadi wakil gitu. Itu di Filipina bisa kayak gitu. Bisa. Oh Filipina bisa ya? Bisa. Dia mereka tahu tuh nggak di milihnya Filipina masing-masing. oh bisa ya. Jadi Jarang baca milih lu. capresnya sendiri. Ya itu karena gue gak suka baca. Kan dia CEO. Oh iya. Bacamu gak pernah kerja kan? Gue gak suka baca, nonton ya. Tapi kalau di masyarakat yang nggak suka atau literasinya agak kurang bagus ya, ya emang orang yang suka ngomong sih nggak akan terlalu diperhatiin sih. Jadi ya harus diakui juga sih, action tuh mungkin lebih penting daripada words. Sebagai pelaku usaha ya. Iya. Tahu lah kalau anak buah banyak ngomong tuh berarti. Tapi Andre tadi tuh datang yang kata-kata dia bilang, tapi kan dia presiden gitu. Kalau presiden tuh memang kayaknya ada nilainya juga dengan bisa untuk menggerakkan orang, bisa merally orang untuk show up gitu. Ya. Itunya sih mungkin ya, tapi apakah itu memang Tapi yang menarik buat gue sih sebenarnya ada nggak putaran kedua sih. Itu aja sih gue pengen tahu. Begitu nanti 02 lawan 01, siapa yang menang gitu. Kalau 03 mah udah pasti lah itu udah. Enggak, itu benar gue nggak ini maksudnya netral secara berdiri di netral marka aja. jalan. Gitu. Secara netral aja udah kelihatan bahkan partai pendukungnya pun udah sadar mereka tuh nggak akan gitu kan. Hanya mungkin nanti ketika 01 bisa maju itu mungkin orang-orang pro 03 akan masuk ke 01. Itu aja harapannya sih. Karena kalau gue lihat misalnya kalau kita balikin ke politik identitas. Jadi kalau politik identitasnya jalan seharusnya suara umat muslim itu masuknya ke 01 kan. Suara yang Prabowo dulu. Yang dia bilang Prabowo tuh sholatnya paling benar ini. Sekarang mereka bilang Prabowo tuh sholatnya wow gitu. Gitu-gitu. Nah itu ke 01 tuh. itu mah nggak usah dengerin lah itu. Oh enggak, itu gak usah didengerin tapi itu yang ngedrive orang milih Prabowo zaman 2019 lah. Ya. Kan kalah. Iya, tapi 45 itu nggak tebal juga kalahnya. Ya, tapi keseruannya menurut gue itu nanti kalau ini sampai ke putaran kedua yang ditakutkan oleh 02 sebenarnya gitu. Karena mereka Iya. tahu begitu ini sampai putaran kedua tugas mereka berat banget. So be it. Itu malah kayaknya lebih kalau gue pengennya 2 putaran.
Ya lu kan. Cukup lah 1 putaran aja. Iya menurut gue 1 cukup lah. putaran 1 putaran. cukup lah. Capek juga kan. Kalau 2 putaran 2 kali libur loh. 2 kali libur, repot gua nanti. Wah, CEO. 1 putaran aja. Agak Kalau beda staff-staff kayak kita gimana? Nah, pada dasarnya kan Kalau bisa 3 kalau kali. terjadi 2 putaran 4 oke. Tapi kalau misalnya rakyat memutuskan 1 putaran ya ya mau 1 bilang putaran apa? aja cukup. Cuma Ya, yang menang kan pilihan kita gitu aja kan. Gak mungkin Bud. Ada harapan, ada kenyataan kalau di sini. 2 putaran juga kan biaya juga buat negara. Iya benar-benar. Itu gue setuju sih. Gitu. Kalaupun 2 putaran yang menang itu aja, kenapa harus 2 putaran ya nggak sih? Iya ya. Ya kan 5 hari lagi ketahuan. Berapa hari lagi sih? Dan kalau 2 putaran itu deal-deal politiknya juga lebih mahal masalahnya. Jadi kebusukan potensi pemerintahan yang menang lebih busuk lebih besar kalau 2 putarannya. Pasti. Terus bagaimana nih fenomena guru-guru besar kita nih yang ITB udah ini belum? Yang lu telepon gue waktu itu, ITB ikutan nggak? Lu nelpon Alan cuma Gue ngomongin Trisakti, gila. guru besar. enggak. Enggak, maksudnya Dia yang- bilang yang itu, bikin statement itu. ini kayak 98 gitu loh, guru-guru besar atau kampus banyak yang ngomong. Gue bilang, enggak lah 98 kan Apa sih fenomena apa sih? lebih Coba parah daripada dijelasin sekarang. sedikit lah. Sepanjang apa namanya pengetahuan gua ya, Baca mau. Gue agak nggak kampus nyambung. ikut bergerak, ya kan istilahnya kayak turun gunung gitu. Oh itu. Itu oke. terakhir itu Memang ITB kan nggak ada. zaman 98. 98 lah. ITB mah selalu terlambat men. Gak pernah Nggak, ikut nih, begitu. Tapi Bud, ditakutin sama UTS terus, UTS setiap minggu sekali kan nyicil. tapi sekarang nggak sama Mungkin masih zaman 98. mungkin zaman dulu aja. Iya. Zaman Memang sekarang mah sejak beda 98 ya. juga udah nggak. 98 itu kan apa namanya chaos banget, ya kan. Terus yang musuh utamanya juga udah jelas lah siapa kan. Yang sekarang ini kan sampai turun gunung tuh yang dipermasalahkan etika kan, Betul. ya kan, etika dan tidak menyerang salah satu paslon enggak kan, yang diserang itu kan justru memang Pemerintahan. presiden, Ya, pemerintah. presiden, etika presiden di sini di mana, gitu kan, kok membuat pesta demokrasi jadi tidak adil gitu akhirnya, lebih kan gitu kan. Nah itu juga sejarah juga akan mencatat nantinya kan, ini akan jadi apa namanya, jadi lembar gelap juga buat nanti Demokrasi. Jokowi setelah menjadi mantan presiden, itu pasti akan jadi lembaran. Enggak tuh juga hubungannya buat dia sama kampus kita nih apa? Hmm? Enggak maksudnya Kok sejarah. kampus kita nggak ngomong gitu? Enggak, ini hubungannya sama Pilpres. Iya, Karena iya, waktu enggak. itu Enggak, gue kalau- ditelepon. lagi nge-blitz nih ya kan, ITB nanti ke pinjolnya gitu loh. Kok ada pinjol? Kok ada pinjol? Iya ada pinjol men. Baca makanya. Tapi nggak sama sih, Bu. Enggak, Nggak tapi kalau sama. lembaran hitam itu mah udah pasti lah dengan kampus kita ada apa enggak ada itu lembaran hitam udah ada. Cuman masalahnya narasi ITB-nya ada di mana nih gitu. Karena dia nggak ikut terus jadi ITB Jadi- ikut. Ada kok. Kenapa Udah ada? ITB enggak Tadi malam udah gue browse. udah masuk, udah akhirnya ya. Ada. Mungkin setelah di apa namanya, di demo pinjol jadi akhirnya Cuma dari semuanya itu, Oh itu. sebetulnya Apa? UKT. sebenarnya itu bukan resmi kampus ya. Tapi enggak ini yang mana nih bukan resmi kampus. jadi kayak guru besar dari banyak universitas itu kan bikin yang pernyataan dalam list ini. dalam beberapa bulan, dalam beberapa minggu, Ini bukan beberapa hari. resmi yang mana sih pinjol? Kan list ada ini. UBM. Bukan, Yang kan udah keluar yang siapa aja? pernyataan guru besar. Pinjol kan nggak ada pernyataan guru besarnya. Pinjol itu spesifik ITB. Yang pernyataan guru besar itu bukan resmi dari kampus. Oh berarti ITB Iya, belum memang masuk. bukan resmi dari kamu, tapi ini kumpulan guru besar kan gitu kan. Iya. Berarti ITB, Entitas lah. berarti ITB belum masuk gitu kan? Udah ada. Katanya Dari nggak- list ya? bukan pernyataan ITB. Semua kampus lain itu juga bukan pernyataan yang dari UGM. Itu bukan pernyataan UGM secara resmi, bukan pernyataan UNAIR Iya, secara tidak ada resmi, rektor bukan di situ. pernyataan UI secara resmi. ITB juga bukan dari, malah nggak ada rektornya. Memang nggak ada rektor. Banyak nggak ada satupun. rektornya kok. Karena rektor emang Karena UI. kan sepertinya UI belakangan kan nggak ada itu rektor. ditunjuk atau porsi pemerintah, Iya, iya. persentase pemerintah dalam menunjuk Nggak rektor. etis dong kalau rektor yang. Jadi rektor tuh ada andil pemerintah dalam menunjuknya. Iya, iya. Pak Nadiem, Mas Menteri. Tapi kan kalau lu bilang waktu teleponan sama gue itu kayaknya sekarang udah mirip-mirip 98. Enggak sih kalau menurut gue, enggak seheboh itu.
Atau belum? Nelpon untuk membicarakan. Miripnya itu dalam arti kok bisa sampai guru-guru besar ini, ya kan, orang yang penuh dengan kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan ini kok bisa turun berusaha memberikan Wonder lu pilih itu ya. memberikan semacam kritikan kepada pemerintah gitu. Haruskah mereka yang selama ini tidak pernah sampai turun ke masyarakat konferensi pers, haruskah mereka sampai turun gitu? Dan gue yakin tidak ada 01, 03 atau siapapun di belakang mereka gitu. Nggak ditunggangi? Enggak, yakin gue Gue nggak ada. nggak bisa menilai juga tapi ya. Mereka nggak Karena ditunggangi, gini. tapi yang pasti mereka tidak memilih 02 gitu kan. Kalau gue juga mungkin yang ngelihat dari perspektif mereka itu, banyakan voter sekarang juga kan bukan lagi generasi mereka dan udah banyak lagi generasi baru nih, ya kan, yang perlu juga mendapatkan mungkin ya semacam edukasi lah, gitu. Oke. Tapi emang sekarang sih kayak gitu. Anak gua aja Udah voting lah. belum. Tapi Anak dia gue belum voting udah milih 02. dia lebih inget Anak lu belum sama voting udah milih 02. Karena makan dijanjiin makan apa namanya? Makan siang gratis ya. Iya makanya kantor gua semuanya 02 karena emang mau makan siang gratis. Kan. Lumayan ngoreng Tapi budget. kopinya bukan Starbucks ya maksudnya. nggak Persen Arabica. Personal guru besar atau guru Kopi secara point umum kayaknya. itu kalah magnet atau kalah power dibanding influencer. Anak gua aja umur berapa nih? 9 tahun ya. Itu kadang-kadang pelajaran atau apa yang dia dapat, apa yang dia bilang sama gua tentang bahkan yang value-value yang benar juga, itu bukan dari sekolahnya, tapi dari influencer yang dia lihat. Gua kayaknya misalnya kalau misalnya dipikir-pikir tuh zaman seumur dia tuh lebih banyak dipengaruhi sama apa yang dibilang sama guru gua gitu. Ya kan telepon aja belum ada loh zaman seumur dia mah. Ya makanya sekarang zaman Surat kabar belum bisa dicetak. ya karena itu lo lihat nggak kontradiksinya. Sekarang itu asal lo bisa raih popularitas sebagai influencer, lo akan punya pengaruh banget sama generasi yang Exactly. lebih muda. Iya. Makanya Influencer itu guru bangsa sekarang. Jadi guru besar itu mungkin betul. Makanya Posisinya. pasangan yang ada guru besarnya juga nggak kemana-mana juga. Influencer Memang semuanya 02 ya. Kalau dibilang gerakan Influencer mereka semuanya itu 02. berpengaruh besar, enggak. gerakan siapa? Gerakan guru-guru besar itu Kalah makanya. pengaruh sama gerakan influencer. Itu juga pertanyaan gue Itu sebenarnya. memang lebih Terus kepada apa gitu? lebih kepada gerakan moral aja dari mereka sendiri. Iya, ini miris saja kalau Jadi satu Guru. putaran aja. guru bangsa, influencer. Tapi lo kayak gue banget. Ya nggak apa-apa sih. Satu putaran siapa? Mahfud. Ya mudah-mudahan tapi kayak nggak mungkin. Langsung tersingkir maksudnya. Satu putaran langsung tersingkir. Gue tuh yakin mungkin 02 akan selesai satu putaran, tapi gue cuma berharap ada jalan lain. Dan kan boleh aja Ya berharap. sih, lebih seru kalau 2 putaran sih lebih seru. Lebih seru. Kosnya tinggi. Ya bener, kosnya tinggi, cuman ada deal-deal politiknya juga lebih seru. Gitu. Deal-deal kotornya juga lebih seru, ya kan. Kalau cuma satu putaran kan plain banget, udah selesai. Terus, ya udah. Gitu. That's it, kan nggak kurang lah ya. Berarti kalau satu putaran kita bisa balik ngobrol tentang energi, tentang minyak. Oh enggak, kalau satu putaran kita harus mulai membuka tentang CCS. Oh, udah jelas. Bisa ngomong saran- yang sekali-sekalinya ngomong tentang pilpres, politik lah. Enggak, waktu itu gua ngajak teman gua orang musik, Nggak jadi. musik gitar. Nah cuman kan ada 2 orang. Yang satu bisa, yang satu lagi bermasalah sama lututnya, sayangnya. Nah jadi gue bilang ininya apa, studionya di lantai 3, terus dia nanya ada lift nggak ada lift gitu. Terus nggak bisa jalan, maksudnya untuk naik satu lantai aja nggak bisa ya. Terus dia nelpon gue, Alan bisa pasang lift dulu nggak di ruko? Install lift. Ya kan menurut gue kan mending pindah ke daerah Bintaro yang satu lantai aja kan gitu maksud gue. Katanya biar Sewalah studionya Deddy Corbuzier dulu. Sewa. Apa mau masuk ke ini Close the Door? Iya harusnya di endorse itu ya Close the Door ya. Iya, Belum kelihatan sekarang.
Wih, udah ada yang lebih dari 1.000 viewer, man. Gila, itu tuh menuju 1 juta. Bisa 1 juta. Lu kali 1.000 kali 1.000 berapa? Udah jadi ke notaris belum? Udah jadi apa? Ke notaris. Buat? Jadi perjanjiannya Ini, itu perjanjian. sampai nanti kita punya subscriber 10 juta, semua pemasukan buat gua. Setelah itu buat dia semua. Adil lah. Kenapa ya? Gimana Kenapa nggak cuma adil? 10 juta? Makanya gue suruh buru ke notaris. Kalau gitu sharing-sharing. Banyak sepihak gitu. Kerja dong, sharing-sharing ke semua platform. Gitu. Ya lah, tapi menurut gua sih seru lah. Ini 5 tahun sekali dan kali ini menurut gua lebih seru karena berubah sih. Yang strateginya yang tadinya mau diteruskan itu terus sekarang menjadi benar-benar berubah sih strateginya. Dan tapi strategi yang baru ini juga menurut gua Strategi yang baru itu gimana? ya strategi paslon ini yang merebut pasar dari pasangannya Budi sebenarnya menurut gua sih menarik sih. Maksudnya ini bukan Lo kok ngomong lo kurang definitif gitu sih? Lo baca gak sih anjing? menurut gua Nggak ada yang- ini di apa namanya orang yang di belakang yang merumuskan strategi ini apa 02. memang bekerja dengan baik sih menurut gua untuk sampai pada titik ini gitu. Oh iya. Gue tadi itu agak nggak tahu itu subjektif banget ya. Semuanya sih menurut gue bekerja dengan baik semaksimal mungkin dengan apapun sumber yang dia punya. Senjata pamungkas 02 itu Presiden. Jokowi. Karena itu jadinya kayak kalau main bola nih, lapangannya miring begini gitu. Mau dia main bola-bola tuh gocek bola itu kayak gampang banget untuk jatuhnya ke sebelah yang sini gitu. Menurut gua sih itu salah satu faktor lah gitu. Itu salah satu faktor lu punya wasit yang juga jadi pemain gitu. Tapi either way kalau mereka nggak bekerja untuk jadi satu tim untuk sampai titik sekarang nggak akan jadi juga sih. Gitu. Tetap Ya, tapi argumen harus. itu nggak relevan karena semua tuh bekerja juga. Tapi semua tuh nggak punya senjata seperti yang dipunyai sama 02. Bayangin kalau misalnya Ganjar Mahfud punya Jokowi. Enggak, menurut gua sih strateginya juga outdated sih kalau yang satu ini ya. Kalau yang pasangan satu lagi sih Anies sih menurut gua oke lah gitu. Cuman ya makanya kita lihat kalau misalnya ini sampai Oh ini kan putaran kedua strategi ya. diskusi ya, apa strategi debat capres tok. Nggak strategi memenangkan pilpres. strategi memenangkan, Kalau Ganjar Emang Ganjar- Jokowi di belakang Ganjar Mahfud, gue yakin survei ya bahkan berkata lain. Pasti. Nggak bisa dipungkiri orang itu sama kerjaan Jokowi itu senang. Gua aja tadi bilang kan. Gua itu nggak kecewa sama sekali sama kerjaannya Jokowi. Maksudnya nggak sempurna tapi nggak kecewa lah. berarti memang ya seharusnya kita teruskan aja lah ya gitu ya. Tapi gua kecewa sama apa yang dia kerjakan belakangan. Menurut gua Jadi lu memilih perubahan yang radikal aja mendingannya. Gua kalau yang etika tadi itu nggak terlalu sepakat ya. Cuman kan lu kerja juga kan. Bawa radikal asik. Sebagai nomor satu itu ya. Merasa Nggak radikal very lah. offended banget. Itu gimana nanti kalau misalnya IKN dibatalkan terjadi? Itu kan radikal kan? Enggak. Itu udah proven. Pas satu Anies jadi gubernur, dia ngelanjutin pick 2 kok. Proven aja. Tapi KN kan Itu tuh cuma gimmick aja. Itu kan sesuatu yang Ya, diperdebatkan mudah-mudahan kan. akan tetap menjadi gimmick ya kalau memang menang. Karena kan sayang ya apa yang Sayang. sudah dikerjakan mulai. Tapi lu memang baca dalami banget IKN itu apa? Gue sih nggak. Dulu gue seneng karena itu kayak berarti emang sesuatu yang baru kan. yang kita Nggak. hindarin seperti ini. Nggak gini mau. Banyak hal-hal Bangsa ini ya. yang sebelum Bisa terpecah pilpres belah ini. ke radikalisme seperti ini ya. Nggak. Banyak hal-hal yang sebelum pilpres ini lu iyain aja berdasarkan tahu sama tahu. Ya udah, memang iya percaya Jadi aja menurut sama lu Pak Jokowi. IKN ini jelek gitu ya? Menurut gua baru baca-baca sebulan belakangan ya. Banyak mudaratnya juga. Oh, lebih banyak mudarat daripada manfaat ya. Karena tanah yang dibeli itu dibeli ke pihak mananya, lu bisa cek sendiri. Tapi kan Terus di ada di setiap project tuh pasti banyak mudaratnya. ya maksudnya mudarat proyek versus pemerintahan. manfaat ya. Sama kayak gua belum pernah dengar sebelumnya hak guna wilayah itu hak guna usaha ya, HGU kan kepemilikan tanah itu
itu bisa lebih dari 100 tahun atau 99 tahun ya. Itu kan Enggak, jadi menurut lu mendingan IKN dibatalkan gitu? gue nggak dalam posisi bisa untuk menilai itu secara lengkap, tapi menurut gue IKN itu harus diperdebatkan lebih dulu dengan gamblang, dengan membuka semuanya secara transparan. Baru mungkin bisa kita menilai. Karena menurut gue perdebatannya kurang. Karena 2019 nggak tahu apa-apa langsung ada flyer IKN kan. Dan waktu itu kan karena memang gue nggak kecewa sama kerjaan Jokowi, gue lebih menaruh trust gue, dinilai penilaian Jokowi ini bener nih. Jadi gue percaya aja gitu. Oke, gue setuju. Radikal ya perubahannya. Bukan radikal, itu label yang ngawur. Ya kalau IKN gak jadi kan berarti kan perubahan yang radikal juga lah. Ya kan? Hilirisasi gue seneng. Gue pengen udah hilirisasi diterusin. Karena menurut gue ya nggak ada jalan lain kalau mau leapfrog harus ada hilirisasi. IKN? Kalau IKN harus diperdebatkan. Karena kan baru tahu gue kalau misalnya tanah di situ siapa aja yang punya sebelumnya. Jadi dari hutan kosong beli tanah yang sebenarnya ada pemiliknya. Semua udah Gue baru tahu. aware sih itu kalau. Gue baru tahu belinya kemana. Terus ada hak guna yang sebenarnya standarnya di Indonesia berapa tahun? Oh sekarang jadi 99 tahun atau lebih dari itu malah ya. Itu kan dirubah dalam waktu singkat aja. Maksudnya keputusan. Kalau keputusan besar seperti ini kan kita harusnya balik lagi ngelihat ke visi misinya. Kalau memang ada penyimpangan-penyimpangan ya itu urusan nantilah. Tapi kalau memang visi misinya baik, ya itu memang harus mulai bisa diteruskan. Tadi seperti tadi dibilang setiap proyek itu pasti ada penyimpangan-penyimpangan. Apalagi proyek-proyek pemerintah ya. Pasti. Gitu. Jadi memang kita Tinggal harus tapi harus terus jalan ini. Sebenarnya yang tadi itu, gue nggak bilang kalau nolak ya, tapi kayaknya informasi Memang atau cepat mungkin ya. ininya harus dilempar lah. Mungkin Jokowi itu bosen kali di periode pertama kalau semua harus diomongin nggak ada yang jalan. Betul. Nah, mendingan gue main tabrak-tabrak move fast break things. Sesuai ininya kan, Nanti kerja-kerja setelah kerja. itu baru gue beresin. Iya. Sayangnya kita itu demokrasi di mana 5 tahun akhirnya harus dibongkar, harus dibicarakan juga gitu. Tapi kalau dibilang begitu Lan, gue ingat juga jawaban dari pemerintah itu pasti begini nanti. Ini sudah dicanangkan sejak zaman Presiden sebelumnya. Soekarno, malah bukan presiden sebelumnya. Kalau mau debat kusir kan nggak boleh kan. Tapi kalau dicanangkan sama Bung Karno itu maunya Palangkaraya, kota jadi bukan ada bedanya memindahkan dengan membangun dari scratch. Ini tuh membangun dari scratch, bukan memindahkan. Ya tapi Ya, kembali lagi. antara memindahkan dengan membangun itu sama aja, tetap akan ada masalah-masalah Ya, di situ. tapi kembali lagi ya semua seperti yang Tomo bilang, semua proyek pemerintahan itu pasti ada mudaratnya ya Mo ya. Pasti ada duit Dan yang pasti ada diselewengkan. manfaatnya juga. Iya, buat kepentingan tertentu. Ya itu dia makanya kenapa si IKN itu di situ kan. Tapi apapun itu, kalau menurut gue 01 lah ya harus yang menang. Ya gue, kalaupun memang udah jam 01, 1:30. Berapa menit? kalaupun Allah yang menentukan ya 01 menang, gue sih berharap program-program Udah berapa menit? yang sudah baik itu Diteruskan. 1 jam 30 diteruskan menit. karena ini kebiasaan banget nih. Ya, kebiasaan banget kepala daerah menang Berubah karena dari partai lain Ya. jadi berubah gitu loh. Ya, ini Cuman gua setuju. terus ngasih Yang gue jargon-jargon. suka tuh radikalisme tadi itu tuh. Mau itu Gue nggak menunjuk fear- siapapun ya. Bukan. Tapi label fear radikalisme itu fear mongering. Ngasih fluid untuk kalau misalnya ke situ lu pilih itu radikal ya. Dulu kayak gitu 5 tahun yang lalu kalau misalnya lu bilang gue bakal mau coba coblos 01 diketawain sama orang, nggak mungkin gitu. Sekarang Karena Jokowi itu membantu untuk ngasih motivasi untuk baca-baca kan. Akhirnya makanya dari situ gue baru ya kalau dibilang radikal nggak tepat juga. Tapi kan perdebatannya mungkin nggak terlalu. Tapi jangan terlalu gampang untuk nge-label 01 radikal, 02 nasionalis. Karena semuanya punya elemen-elemen itu. di situlah. Parah lo mau. Enggak, memang itu strateginya emang seperti itu. Negatif efek itu adalah positif efek.
Jadi yang negatif kita tuh yang mana? melabelkan siapapun Waktu gue dulu kuliah psikologi nggak kayak gitu. lu labelin orang, ya kan? Wah, lu jangan kayak gitu loh. Lu nggak boleh loh. Lu jelek loh gitu. Itu bisa membuat orang jadi ingat gitu. Oh, sih ini jelek, sini jelek. Tapi tetap aja lu itu yang diingat gitu. Nggak insinuasi kalau misalnya 01 itu radikal, menurut pendapat gua itu nggak tepat gitu. Insinuasi. Dan mungkin kalau podcast ini nanti kita putar, sebenarnya gue nggak pernah bilang 01 itu radikal kan. Yang bilang radikal Radikalisme tadi. Enggak, gue bilang meneruskan lebih baik daripada radikalisme. Gue nggak menunjuk salah satu pasangan untuk radikal. Nah, Itu kan ini susah pendapat lu diperdebatkan. bahwasannya pilihan lu yang radikal. Kalau gue nggak pernah ngomong. Coba nanti diputar lagi podcastnya. Mungkin lebih tepatnya sih kalau yang bagus-bagus diteruskan. Tapi Yang radikalisme jangan. Yang jelek-jelek boleh dirubah atau diperbaiki. Dan pasti kan tiap tahun ke tahun kita pun sendiri kalau ada lu akhir tahun ngeran itu JMT, pasti ada yang pengen lu rubah, pasti ada yang pengen lu terusin kan. Harusnya naturally kan begitu kan. Dan jangan sampai perubahan itu radikal. Iya. Gue gak suka juga kalau radikal. Lu kenapa ini sih membentuk-bentukkan radikal sama umat lo sendiri? Lo kan muslim. Nggak, harus ada gradualnya juga. Kenapa radikalisme itu harus dihubungkan dengan muslim? Ini yang salah ini. Ini nggak benar ini. Gue tahu maksud lo kemana. Anjir, enak aja sembarangan nih. Cap-cap radikal itu juga kan sebenarnya Bebas, berangkat dari 2019. 2017. 2000 berapa? 2017. 2017. Pilpres, Pilgub. 19. Lu nyoblos nggak Pilgub? Lu masuk. Oh iya. Oh, mulainya dari situ ya. Menurut gua dari situ. Itu kan cap yang diberikan oleh pesaing kepada Kompetitors. kepada kompetitor. Pesaing sama kompetitor beda. Jangan dilanjutin lagi sekarang. Winning side kepada losing side. Sekarang alhamdulillah kayaknya sih udah nggak segitunya nih, ya kan. Gue juga pernah nonton tuh di salah satu waktu itu wawancara di TV One atau di mana gitu ya. Itu adalah salah satu dari partai, dia bilang itu di tahun 2019 memang di partainya dia itu saat itu petingginya memang mengajarkan, ya bukan mengajarkan ya, tapi mereka bilang itu saat itu Pilpres dianggap sebagai pertempuran. Lawan itu bukan dianggap sebagai lawan, tapi lawan dianggap sebagai musuh. Jadi kita harus menangkan dengan segala cara. Makanya di tahun itu kan luar biasa ya kan, sampai istilahnya jangankan dalam lingkup masyarakat, lingkup keluarga pun bisa pecah saat itu kan. Karena memang seperti itu ajaran dari mereka sendiri. Ya. Ya 2019 menurut gua Parah itu. parah. Parah. Dan sekarang tuh menurut gua syukur nggak ada aroma-aroma itu kan. Kan nggak ada aroma Menurun, tensinya menghabisi. Tapi cukup menarik kalau mau kayak gitu ya. Gara-gara ada Palestina Israel sekarang. Semua orang gue rasa akan lebih toleran terhadap radikalisme. Enggak. Seharusnya. Nggak maksudnya istilah radikalisme tuh agak soften gitu. Sebenarnya sih itu istilah yang udah nggak pernah didengar lagi sekarang. Iya. Karena Nggak kalau mau dibawa-bawa gitu. narasinya Karena lo kan selalu gojok-gojokin kita sama radikalisme gitu kan. enggak, gue sebenarnya pengen ngetes aja sebenarnya dengan narasi radikalisme itu apakah orang masih mengingat? Ternyata masih gitu. Masih. Itu karena kalau itu itu dibuka lagi narasi itu akan membuat banyak perpecahan pasti. Itu bukan Indonesia aja, itu seluruh dunia. Enggak, terutama Kalau dibilang gue nggak tahu radikal, ya kalau misalnya Amerika atau apa karena gue kan nggak mengikuti di sana. Tapi yang jelas lah di Indonesia kata radikalisme itu strong kan. Strong justification. Kayak negro gitu ya. Jauh. Lo belajar psikologi di mana nih? Tapi kalau misalnya Kampus dibawa, online gitu. Enggak, ada yang berbayar, ada yang enggak. Tapi yang enggak tuh biasanya kayak gitu memang. Kata-katanya tuh radikal. Udah berapa jam nih? 1 jam 40 menit. Nanggung.
Ini belum masuk tuh ke maksud gua apa ini? kampus kita ini. Aduh. Tadi lu singgung dikit UKT. Gua nggak ngerti sama sekali sih UKT apaan. Maksudnya isunya apaan? Uang semester. Maksudnya gua ngerti, gua baca tapi gua takutnya ada bias di mana gua terpengaruh sama WhatsApp grup yang udah ikutin yang banyak anak ITB-nya. Kayaknya memang rektorat tuh nggak banget gitu. Lo aktivis banget sekarang Elan ya? Gak, gue ngikutin aja. Ikut WhatsApp grup ITB di mana-mana gitu. Agak ada di Tera, Gue ada di juga Telegram baru grup. baru tahu itu kan waktu siapa ngasih di grup si Feby ya? Bruce, bukan. Feby Febiola. Feby kayaknya awalnya. Edi. Feby. Si Edi terus 98, nggak ada. nimpalin Gua kirain kan Feby Febiola. soal pinjol itu kan. Umur, man. Gitu. geser sini. Jadi memang ada Isel sekarang. ada kebijakan dari kampus yang memberikan Agak salah keras satu ya. opsi pembiayaan itu Pinjol. dengan kerjasama pinjol gitu. Namanya itu apa? Dana Cita ya. Dana Cita gitu. Nah itu akhirnya diprotes sama teman-teman Itu udah ada mahasiswa. yang kena belum sih, banyak ya? Kalau gue baca itu, gue nggak tahu ya udah banyak yang kena apa enggak. Cuman yang pernah Mereka gue kan tonton langsung itu, si pinjol itu kan langsung bayar ke kampus kan, bukan ke orangnya kan? ya jadi dari Misalnya lu ambil si pinjol itu untuk bayar SKS, mereka langsung bayarin itu ke kampus. ke kampus ya. Iya kan? Yang gue tonton Maksudnya itu, tidak akan menjadi potensi disalahgunakan sama lu gitu. yang dipinjam itu sekitar 12,5. Mhm. Yang cicil selama setahun 15 Juta. gitu. Jadi katanya berapa sekitar tuh bunganya? 2,5 juta setahun. Hah? 2,5 juta. 2,5 juta dari 12,5 juta per tahun. 20%. 20%. Oh, Gitu. gede ya. Nah itu yang di apa namanya? Yang jadi Kontradiktif. Itu penagihannya kayak apa? Kayak ini apa? Debt collector gitu. Gak tahu gue soal itu sih. Tapi masalahnya kan dulu kan banyak orang yang nggak membayar SKS tapi dibiarkan kan gitu ya. Jadi maksudnya kampus jadi membuka bukan wacana sih, membuka kesempatan untuk meminjam ke pinjol itu karena dulu banyak mahasiswa yang tidak bisa membayar atau tidak mau membayar, tetap tidak membayar, lulus sampai lulus dapat sertifikat apa ijazah, tetap tidak membayar gitu. Kan sebenarnya itu merugikan kampus juga ya. Iya memang. Sebenarnya dari situ memang kita sebenarnya harus ngelihat dari perspektif lain ya, artinya jangan cuma dari sisi Dari dua sisi. apalagi stigma mengenai pinjol sendiri kan memang buruk ya. Betul. Itu ada salahnya pemerintah juga di sini, OJK membiarkan pinjol-pinjol ilegal yang Enggak, tapi ini Tapi itu pinjol kan ilegal bukan ya? pinjol ilegal kan? iya, tapi munculnya stigma buruk itu kan gara-gara ulah dari pinjol-pinjol ilegal gitu kan yang memburu. Ah, betul. Itu kan yang sampai orang pada malah bunuh diri segala macam itu kan. Itu kan gara-gara judi online awalnya kan. Maksudnya Ya, pinjol dari itu mana ininya menjamur lah, gara-gara pokoknya orang ketagihan judi online. keputusan orang tersebut untuk mengambil pinjol tanpa membaca aturan terlebih dahulu, ya kan terperangkap ya darinya jadi pinjam berapa jadinya. Enggak, tapi yang pinjol yang ada di kampus ini kan pinjol ini konotasinya negatif banget ya kayak radikalisme jadi ya udah hampir setara gitu kan. Pinjol gitu lo bilang pinjol ya semua juga sekarang dilakukan online gitu ya, lo mau minjam ke bank pun bisa online juga itu, tapi apa dibilang pinjol gitu. Tapi anyway, si pinjol yang ada di kampus ini apakah sudah resmi kan? Udah ada Bukan omongan dari maksudnya OJK ini Dana Cita ini resmi. Jadi kita cuman manggil dia konfirmasi aja seperti apa. Udah cukup gitu, kita nggak bisa ikut campur di ranah Nah, terus kampus, sebenarnya keputusan salahnya kampus. di mana sih? Salahnya tuh di mana? Nah itu mungkin bisa tanyakan tuh ke Apa gara-gara menurut gua gara-gara Mungkin kata karena keras sekali. pinjolnya itu bukan. Atau mungkin karena keras sekali ya. mungkin Keras ada sekali memastikan kekhawatiran. duit tuh harus masuk gitu. Iya, ada kekhawatiran nih Duitnya dari itu mah masuk langsung ke kampus deh. ada kekhawatiran Ya, tapi kan yang cicil mahasiswanya. Lah ya iya. Kalau Enggak, dulu maksudnya tuh- tidak kalau dulu kalau tuh- misalnya lu pinjam, misalnya si Andre pinjam duit untuk bayar SKS misalnya 10 juta. Terus duitnya sama pinjol itu dikasihin ke si Andre gitu. Ya bisa kan ada potensi disalahgunakan. Kalau enggak ini langsung gitu. Jadi memang untuk itu. Kalau dulu tuh kan seakan-akan orang yang belum mampu bisa ada exemption lah.
ada lunak lah di situ. Kalau sekarang ini kan kayaknya nggak ada alasan lu nggak mampu lagi. Iya, Ada gara-gara yang tadi gue bilang caranya. itu. Jadi orang yang banyak mahasiswa yang tidak membayar ataupun tidak mau membayar, tetap tidak membayar sampai lulus dapat ijazah tetap tidak membayar gitu. TG sendiri tuh ada ratusan juta kayaknya. Gua nggak tahu. Kalau dulu nunggak UKT itu dapat ijazah tetap. Tetap dapat ijazah. Iya, tetap dapat. Yang lo itu sampai sekarang belum bayar. Belum. Enggak, gue ada tuh Gue cuma 400.000 Dre. Radikal. Radikal. screenshotnya TG jurusan, kan hitungannya jurusan kecil ya. Ada 2 orang. Tapi sudah menanggung piutang Nah, itu. yang nggak dibayar-bayar tuh ratusan juta. Kalau TG aja misalnya segitu kan Apalagi berarti elektro eksponensial ya. Maksud gua kalau lihat dari sisi kampus juga kan ya Iya. nggak bisa juga lah kayak gitu. Kalau Nah, harus bayar gaji, harus. menurut gue ya, fenomena ini sebenarnya membuka akan adanya masalah yang lebih besar sebenarnya di sini. Masalahnya itu apa? Liberalisasi dari lembaga pendidikan. Gitu. Tapi Kalau kita lihat dari masalah Dana Cita ini pekerja sama kampus dengan pinjol dengan bank itu kan memang ini nih kata-kata pinjolnya ini nih yang bikin strategi menurut gua nih. pihak kampus ya yang sekarang sudah diberikan otonomi seluas-luasnya untuk mencari Ya, dana pinjolnya ya, mengembangkan. salahnya di pinjol. Iya, ya. menurut gua sih Coba salahnya nih kalau kata-kata pinjolnya financial itu. tools. fintech. Fintech. Mereka tuh fintech. Itu maksudnya Emang apa harusnya? gua nggak Banking tahu. lah, apakah? Ya, pinjaman apa? Banking. Tahu lah apa namanya. Pinjaman Non-banking pendidikan kalau- gitu ya harusnya ya. Itu kalau nggak dibayar, nggak ada agunan kan? Cuman nggak dikasih aja. Oh jadi itu modelnya kalau nggak dibayar, si ijazah ditahan. Enggak, Atau nggak bisa. itu dua hal. Satu nggak kalau bisa misalnya lu ngisi form. kampus, misalnya lu nggak mampu dan nggak minjem pinjaman pinjol ini, sehingga lu tidak bisa membayar semesteran, semester berikutnya lu nggak bisa ikut ujian lagi gitu. Ya, dipaksa untuk cuti ya. Nah, lu harus cuti, nggak bisa ikut lagi perkuliahan. Hmm. Kalau misalnya pas akhir ketika lu udah selesai, tapi ada yang belum lunas, lu nggak bisa dapet ijazah gitu. Iya Sekarang tuh berarti seperti kan, itu. ya itu yang jadiin kayak agunannya kan, yang kalau misalnya dia nggak berhasil bayar, Enggak, tapi kalau lu pinjam ke si pinjol ini, ya lu udah bayar kan, lu tetap bisa ikut kuliah, tetap bisa dapat ujian. Tinggal Nanti mikir masalah gimana keuangan itu ya antara mahasiswa dengan si pinjol. kalau mahasiswanya nggak bayar apa konsekuensinya? Konsekuensinya nggak tahu, mungkin disita motornya, rumahnya. Kalau nggak punya rumah atau nggak punya motor, Enggak, lu pinjol kan pasti harus ada ini ya, jaminan ya, entah orang tua, entah apapun gitu lah. Nggak, Itu seperti pinjaman biasa sih. tapi yang kekhawatirannya sebenarnya kan kalau misalnya lu nggak bayar, lu nggak bisa ngisi KRS, lu nggak bisa ikut wisuda atau nggak bisa lulus atau Kalau tidak bayar kuliah, kalau tidak bayar, ini kan ada dua nih, antara lu tidak bayar Kuliah kuliah sama atau bayar tidak pinjol. bayar pinjol. Kalau lu tidak bayar pinjol ya urusan lu sama si pinjol itu kan. Kalau tidak bayar kuliah ya baru itu urusan. Oh jadi pinjol ini tetap harus ada agunannya. Harus lah sama kayak lu mau Yang pinjam di ITB mobil itu ataupun- begitu? Iya, nggak ada urusannya. Tapi Nggak dia ada memang yang mau. ada agunannya, nggak ada tetap Nggak, sama. kalau kayak- pinjol-pinjol yang sekarang itu di luar, banyak nggak ada agunannya. Cuman kalau misalnya lu nggak Ya bayar, ini makanya lu maksudnya diteror. Maksudnya mungkin kata-kata pinjolnya itu sih sebenarnya yang harus dihilangkan ya, karena itu konotasinya seperti itu. Tapi itu yang seperti itu nggak sih? Yang kalau misalnya lu nggak Rasanya bayar, bukan ya Bud ya? Rasanya bukan itu. Cak, pinjol itu pakai agunan nggak Cak? Enggak. Enggak, makanya kalau ini kan menurut gua jadi salah persepsi sih. Nggak, mungkin memang yang di ITB itu nggak pakai agunan. Nggak pakai emang. Nggak pakai agunan. Kalau logika itu pasti lah orang minjemin duit pasti pengen tahu separah-parahnya apa yang bakal dia recover dari yang dipinjemin kan. Makanya itu konsepnya agunan kan. Harus ada ancaman yang ditakuti. Tapi sekarang ininya permasalahannya ada di mana dengan pinjaman itu? Kenapa nggak kan? Ya berarti nggak ada masalah dong, tetap aja harus pinjam. Atau ya harus ada solusi lain gimana harus bayar kan? Ya sebenarnya kayak kalau kita pikir ya, tidak ada pinjaman, tidak ada kerjasama ini pun mahasiswa juga punya akses ke pinjol perbankan kan gitu ya. Ke pinjol pun punya akses dia kan bisa aja. Iya. Nggak, isunya itu kalau yang gue baca mulai pecahnya waktu ada yang nggak bisa KRS karena belum bayar. pinjol. Belum bayar KRS, belum bayar uang kuliah, UKT Oh iya. Nah, karena itu merebak akhirnya berita sebenarnya solusinya ada. Apa namanya tadi? Oh, Dana Cita. Dana Cita. Nah, dari situ gue nggak tahu ya yang real apa terjadi, tapi gue
berasumsi yang terjadi itu kalau dana cita dipromot untuk jadi solusi itu bahaya karena mahasiswa akhirnya bikin hook up terkait Solusi lainnya apa? Ya kalau misalnya dari perspektif pendidikan tinggi itu atau pendidikan itu adalah tanggung jawab negara, amanah undang-undang, berarti kan harusnya negara yang turun tangan dari perspektif itu ya. Tapi kalau negaranya nggak punya uang, apakah artinya memang yang dipromot itu memang ya udah kita nggak ada jalan lain harus mengedepankan pinjol. Ini adalah konsekuensi logis dari ini karena pinjol itu orang yang punya uang pasti pengen ada yang bisa dipegang lehernya kalau misalnya orang nggak bisa bayar kan Iya, wajar. kalau dari perspektif itu iya. Enggak, maksudnya solusinya apa kalau enggak? Ya kayaknya antara pinjol sama pemerintah bayarin Nah, pemerintah kan udah jelas enggak. ya pinjol. Udah, ya berarti kan nggak salah juga ya. Maksud Ya, gua ya tapi kan itu yang jadi isu sekarang kan. Dari perspektif mahasiswa itu melihatnya masalah ini Bank nggak mau. dana cita ini bukan solusi. solusinya Mungkin ya gitu. Jadi memecahkan masalah dengan yang akan menimbulkan masalah. memecahkan masalah dengan menambah masalah. Iya. Jadi dilemanya kalau harusnya itu pemerintah sini bergerak di sini membayarkan apa namanya? Kalau nggak ada yang model-model dana cita gimana kalau bank nggak mau modalin, bank nggak mau minjemin? Iya, memang di situ apa namanya? Fintech lah yang muncul gitu. Karena pihak bank Ya berarti kan tadi itu solusinya memang pinjol. solusinya harusnya dari pemerintah. Kalau pemerintah nggak punya duit, Idealnya. Pemerintah nggak punya duit gimana? Ya kan tinggal kemauan apa nggak mau aja. Masih ya gua nggak tahu sih jawabannya. Ini kayak US kali ya. Di US tuh kan Ya, Ya, kan, ada student pinjaman kan? student Iya, loan. student loan kan. Student loan. Itu modelnya suffer gimana juga man. Student loan-nya. Itu ada ininya juga. ada Tapi bedanya interestnya gini juga. Re, kalau student loan itu kan orangnya bisa lulus, nanti selama kerja dia terkait terus Ya. bagian dari gajinya harus bayar student loan, bahkan ada yang sampai puluhan tahun kan. Ya. Kalau gajinya kecil, gajinya nggak ini. Tapi kalau pinjol yang tadi itu kayaknya nggak di-linkkan sama pendapatan setelah dia lulus. Ya. Bahkan lulus pun mungkin jadi salah satu senjata untuk supaya dia harus bayar gitu. Kalau nggak bisa bayar, Karena nggak kalau usah dijadikan pinjaman jangka panjang banget kayak gitu, ya bunganya juga nggak 20% juga ya. Mungkin bisa jadi 20% per tahun juga jadi. Mungkin pikiran dari yang punya modal ya kalau misalnya itu negara, student loan kan negara. Kalau pinjol kan swasta, orang swasta lu misalnya. Ya udah nanti kalau misalnya lo kasih beasiswa sama siapa dibalikin pas sudah lulus. Iya kalau dapat kerjanya di multinational company. Kalau kerjanya nanti jadi pegawai negeri sipil, PNS Kalau misalnya. kerjanya jadi ekspat di Norway gimana? Ya itu, Gitu kan, susah lu lagi. spekulatif dong. Kabur kan? Kabur ya. Bahaya tuh. Yang mending sih. Ya, kalau memang itu, gue nggak taau, gue Tapi belum menurut baca. gua Tapi sih kalau kalau itu, solusinya susah gue berpikir memang mungkin masalahnya itu. Ya kan? kalau gue lihat ya masalah sebenarnya hal ini juga harusnya bergulir ya, artinya kenapa sih jadi yang harus dicari itu kenapa mahasiswa harus menanggung biaya kuliah begitu tingginya. Biaya Berapa sih pendidikan tuh sekarang sih? mahal sih, Bud. Nah, itu dia harusnya yang jadi masalah. Kok di zaman kita bisa? Oh kan BHM-nya itu. Nah, undang-undang inilah yang harus dievaluasi lagi. Kenapa? Zaman kita berapa? 472.500 Dan Anies adalah per semester. capres yang paling concern tuh sama pendidikan. 01. Alhamdulillah. Emang Anies bilang apa? Bisa jadi menteri pendidikannya Mahfud lagi nanti. berarti ya. Gue belum baca programnya. Yang program dia kalau misalnya dia menang, emang Higher digratisin. education for all. Gratis. Duit dari mana? Gue gak ngikutin sampai segitu. Itu ini Bagus tuh. juga itu, sih. Itu, Higher education for all. Terus itu biayanya janjinya tanggung lah. Partai Gelora tuh. Gelora tuh pemilih siapa itunya? Iya. Kayak Kaisang. Kuliah gratis gratis. di bannernya. Duitnya dari mana? Tapi nggak usah ngomong. Kalau kampanye ngomong logika nggak masuk. Gak masuk. Mendingan yang makan siang gratis dulu lah ya. Telur lah. Itu kayaknya juga nggak masuk akal deh. Kamu nggak tahu aja. Berapa Menang juta? dulu. Tapi tadi itu apa kalau Kita coba misalnya menang dulu nanti baru kelihatan. dulu itu kenapa bisa? Karena semua dibiayai oleh pemerintah. Dulu ada duit. Ada lah. Itu Subsidi wajib kan, lah. subsidi kan. Subsidi. Orang jalan kok. Kita itu udah bukan zaman Pak Harto kan, waktu itu udah zaman 2000-an udah zaman Megawati.
dulu kan ada kok bisa ada duit ya? Habibie. Iya memang ada sebenarnya. Memang ada. Sekarang memang nggak mau, entah kenapa. Kan udah gue bilang waktu di grup itu, lu bilang ada Kalau ratusan soal duit, triliun. banyakan duit sekarang lah daripada zaman dulu. Tapi Mahasiswanya tanggungannya juga banyak sekarang. Banyak sekarang, jauh lebih banyak sekarang. Utang banyaknya. Iya. 472.500 satu semester. Gue jadi kayak orang udah tahu banget umur gue berapa kalau gue. Kalian berapa? Angkatan 98 ini berapa? 472.500 per 1 jutaan semester. sih waktu itu gue. Oh lo jalur beda ya? Emang lu berapa? Gue angkatan Gua 1 juta. 2000. 1 juta 1 juta pas per semester. 1.020.000 something kalau gue nggak salah. Berarti gue di bawah lu angkatannya. Hah? Enggak, lo bayarin ini juga. Double. Bayarin kuliah cewek Kayaknya aja. waktu itu gitu. sempet kita singgung sama Riza Parina 9 atau pas sama Ngangaris ya. Mereka bayar cuma 200.000 apa? Oh ya. Kakak gue kalau nggak salah 300. Pas satu Kang Aris, ITB yang bayarin Kang Aris. Aris itu waktu Soekarno masih Taya. presiden kan? Ya iyalah. Nah itu kan. Kenapa dulu bisa sekarang jadi berjuta-juta gitu. Tidak cukup dengan modal pintar aja masuk. Kadang-kadang Jadi harus kaya. Di luar sistem kita ngomongnya gampang, Bud. Tapi kalau lah kembali jadi lagi, menteri, jadi presiden. Kembali lagi, yang lo bilang kan sekarang semua orang bisa punya mobil. Nah itu mungkin ya. Yang lo bilang itu. Kalau dulu mungkin semua orang nggak punya mobil. Nggak semua orang punya mobil. Sehingga harga kuliah itu lebih murah segala macam. Kalau sekarang kan semua orang punya mobil, harusnya make sense-nya bayar Enggak kuliah dong, ITB. lain dong. Lain ya? Pendidikan itu kan jadi salah satu cara orang untuk merubah Nasib. nasib ya gitu ya, keadaan dia ya. Salah satu ya, gue bilangnya salah satu cara. Harusnya hal sepenting itu kan disubsidi sama pemerintah, diberi kesempatan gitu. Kalau ada duit pasti udah dikerjain sih, Bud. Kayaknya Ini kan Tahu lah, ini kayak pemerintah kan ngasih opsi ya kan. Kayaknya debatnya debat kusir kan? Kita Lembaga sama-sama ini tidak tahu. boleh otonom gitu, murni. Akhirnya ya berpikir bisnis lah semuanya, gitu kan. ITB sekarang udah banyak berapa kampus? Di Cirebon ada, 3. Jatinangor. TG juga ada di Cirebon kalau nggak salah ya. Gua baca. Tapi pas waktu gue kuliah administrasi pemerintahan dulu nggak kayak gitu lah. lu tadi kuliah psikologi, administrasi pemerintahan, Enggak, lu TPB lulus enggak? TPB lagi. Kalau dia nggak pernah mikirin UKT. Iya. Ajar lah. Berapapun UKT mah kalau Ketika Andre semua mah orang belum punya dihajar. mobil, dia udah punya mobil itu. Di situ lah. Nah dia mobilnya 2 di kosan, lo nggak tahu kan? Iya sih, gue nggak tahu sih. Mobil di kosan 2. Makanya dia ketawa tadi 472 ribu. Padahal masih ada yang ngutang loh 472 ribu. Siapa itu? Cuman dia kayak meremehkan gitu. Apa sih itu? Yang utang yang pakai Tiger gitu. Bener-bener pembunuhan karakter banget ya kawan. Gua Ya kayaknya ini harus udah disudahi nih karena kita berdebat nggak ada arah. mengenai enggak karena Udah nggak ada arah. berdebat mengenai dana pendidikan kita semua nggak ada yang tahu. Jadi percuma janganlah udah. ya udah. Terus apa lagi nih? UKT aja pada nggak tahu kepanjangannya apa kan? Ya, apa sih UKT duit? Uang kuliah tetap. Unit keterampilan Itu tinggi. dulu disebutnya UKT juga. Tahu dulu Uang apa? semesteran. SPP, SPT dulu. SPT. Enggak SPP. SPP ya. SPP. SPP. SPT yang SPP Maret nanti. kayak itu, kayak oh iya. sekolahan kalau SPP. Ngomong-ngomong ini SPT. Iya kan pakai tabel. Udahlah. Tunggu. Maret. Kalau gua, oh udahlah, nggak salah. Gak apa-apa. Nggak. Gua gaji gua Kalau gaji lu tinggi turun memang. bukan. Lu maksudnya cuma pengen ngomong itu. Nggak. Apa SPT ini? Pajak. Iya, jadi udahlah. Nanti aja. Makan siang. Jadi ini kurang bayar berapa miliar? Makan siang. Itu ada perhitungan PPh baru itu. Di akhir tahun itu yang akan. Jadi bukan gue tanya. Dia paham banget tuh. Iya. Dia paham itu. Iya. Aha. Dia lebih banyak pahamnya dibanding Tomo. Enggak, kalau anak buahnya dia apa yang anak buah dia yang bilang 7 juta, 8 juta, 7 juta, 8 juta itu pasti THP-nya naik kan? THP-nya naik kan mereka kan? TKP-nya, iya. Iya. Bukan Kalau THP-nya naik. Kalau Andre turun karena dia udah terlalu besar grossnya, sehingga iya, kalau gua nggak tahu ya. memakai tabel itu Kagak lah. akan Andre turun. tuh udah dari puluhan tahun yang lalu
bracket yang paling atas, udah Iya, gede makanya juga. itu gue bilang. Amin ya. Cuman dia nggak merasa turun karena apa? Karena dia nggak butuh itu. Itu loh. Itu sebenarnya yang pingin dia bilang. Lihat doanya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Zikir. Coba lagi. Amin ya Allah. Biar gue jadiin ini nih, TikTok. Kayaknya udah nih, Cak. Ya wis. Oke, terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Bye. Thank you. Mau. Good.